Tahukah kau mengapa final ini diadakan di bintang giok abadi? Melihat Ning Cheng tetap diam, Ziche Jun berinisiatif untuk berbicara. Ning Cheng menangkupkan kedua tangannya dan memberi hormat, aku harus meminta pendapat saudara Ziche mengenai hal ini. Karena bintang giok abadi muncul secara tiba-tiba, beberapa orang mengatakan ia berasal dari alam lain, sementara yang lain percaya bahwa bintang giok abadi selalu terbungkus dalam susunan alami, dan susunan alami tersebut pecah karena kausan di langit berbintang. Itulah sebabnya ia tiba-tiba tersingkap. Ning Cheng menyela Ziche Jun, bukankah ini mirip dengan benua bintang yang melayang yang kita temui di jalan? Itu hanya benua bintang biasa. Ziche Jun tertawa terbahak-bahak, saudara Ning, kalau bukan karena jurusmu yang dahsyat dan mengerikan, aku pasti sudah mengira kau seorang pemula. Benua bintang yang kita temui di jalan adalah planet yang rusak dengan aturan yang rusak, dan telah didatangi manusia. Bagaimana bisa dibandingkan dengan planet yang utuh dengan aturan yang lengkap yang tak seorang pun pernah masuki selama bertahun-tahun? Ning Cheng tersenyum canggung, dia benar-benar tidak mengerti. Kali ini, 4 sistem bintang utama bergabung untuk menyegel bintang giok abadi, dan kemudian mengadakan kompetisi terakhir untuk memperebutkan sang jenius pengamat bintang. Ning Cheng menyela Ziche Jun lagi, saudara Ziche, kau sedang membicarakan 4 final langit berbintang agung, bukankah langit berbintang agung Zongtian mengendalikan bagian langit berbintang ini? Ziche Jun menatap kosong ke arah Ning Cheng cukup lama sebelum mendesah dan berkata, sepertinya saudara Ning sama sekali tidak tahu apa-apa tentang alam semesta dan langit berbintang. Ning Cheng berkata dengan agak canggung, aku tahu ada 4 sistem bintang utama, tapi untuk yang lainnya, aku benar-benar tidak tahu banyak tentangnya. Ziche Jun, setelah memastikan bahwa Ning Cheng benar-benar tidak menyadarinya, lalu dengan hati-hati menjelaskan, saudara Ning, di alam semesta yang luas ini, terdapat sistem bintang yang tak terhitung jumlahnya. Sistem bintang langit pusat memang merupakan pusat dari seluruh alam semesta. Itu karena pada masa-masa awal, sistem bintang langit pusat adalah yang paling kuat, tetapi sekarang tidak lagi. 4 langit berbintang agung merujuk pada 2 langit dan 2 wilayah langit berbintang agung surga pusat, langit berbintang agung surga ilahi, langit berbintang agung alam ibel, dan langit berbintang agung alam ibel. Masing-masing dari 4 langit berbintang ini terdiri dari banyak langit berbintang yang lebih kecil. Karena bintang giok abadi ditemukan oleh semua orang, langit berbintang agung surga pusat tentu saja tidak dapat dimonopoli. Oleh karena itu, sebuah kompetisi seleksi bakat diadakan untuk memilih mereka yang dapat masuk. Dengan demikian, selain mereka yang berasal dari langit berbintang agung surga pusat, banyak sekali kultivator berbakat dari 3 langit berbintang lainnya juga pergi ke bintang giok abadi kali ini. Terima kasih atas penjelasanmu, saudara Ziche. Aku hanya tahu sedikit tentang langit berbintang ini, kata Ning Cheng penuh terima kasih. Ia sungguh tidak akan mengerti hal-hal ini jika Ziche Jun tidak menjelaskannya. Sekarang, Ziche Jun bisa melihat dengan jelas bahwa pemahaman Ning Cheng tentang langit berbintang ini masih sangat dasar. Ia memberi isyarat agar Ning Cheng tidak bersikap berlebihan dan melanjutkan, saudara Ning sepertinya tidak terlalu peduli dengan bintang giok abadi. Kurasa kau mungkin tidak tahu apa yang ada di bintang giok abadi, kan? Aku baru saja akan meminta pendapat saudara Ziche. Ning Cheng juga agak tertarik. 4 sistem bintang telah menyegel bintang giok abadi, jadi tidak mungkin sesederhana itu. Ekspresi Ziche Jun menjadi jauh lebih serius. Ia berkata dengan suara rendah, aku tidak akan membahas detail harta karun langka di bintang giok abadi. Planet ini telah disegel selama bertahun-tahun, jadi pasti ada banyak harta karun. Informasi yang kumiliki menunjukkan ada 3 harta karun tingkat atas di bintang giok abadi. Yang pertama adalah sejenis asal 5 elemen, tapi aku tidak tahu jenis asalnya. Yang kedua adalah pohon roh langit berbintang yang tak tertandingi bernama aprikot angin dan petir. Apa itu aprikot angin dan petir? Tanya Ning Cheng bingung, karena ia belum pernah mendengar tentang pohon ini sebelumnya. Ziche Jun menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu, tapi untuk disejajarkan dengan asal mula 5 elemen, itu pasti bukan barang biasa. Bagaimana dengan harta ketiga? Ning Cheng menjadi semakin tertarik. Harta karun ketiga adalah sesuatu yang diinginkan semua orang. Kudengar itu adalah artefak ajaib yang lahir secara alami, disebut roda langit berbintang. Nada bicara Ziche Jun juga agak bersemangat. Apa itu roda langit berbintang saat ini? Ning Cheng sudah lama lupa tentang rencananya untuk pergi ke Zhongli demi makanan gratis. Nada bicara Ziche Jun menyiratkan kerinduan, roda langit berbintang adalah senjata sihir terbang. Senjata sihir terbang yang terbentuk secara alami seperti ini, apalagi artefak Dao kelas atas, mungkin jauh lebih unggul daripada artefak dewa.
Tahukah kau apa itu artefak dewa? Jika kita menggunakan artefak dewa untuk melakukan perjalanan dari langit berbintang Manlun ke langit berbintang Agung Songtian, itu hanya akan memakan waktu paling lama beberapa bulan, tidak sampai bertahun-tahun. Coba pikirkan, senjata sihir terbang yang bahkan lebih kuat daripada artefak dewa jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kapal luar angkasa kelas atas. Jantung Ning Cheng berdebar kencang. Yang paling ia butuhkan adalah senjata sihir terbang tingkat atas. Jika ia bisa mendapatkan roda langit berbintang ini. Memikirkan hal ini, Ning Cheng merasa tenggorokannya kering. Mungkinkah dia mendapatkan harta karun seperti itu? Belum lagi dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki bintang giok abadi. Ning Cheng menelan ludah. Barang-barang ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Meskipun semua orang menginginkannya, aku tahu itu tidak ada hubungannya denganku. Belum tentu. Aku sendiri yang menyaksikan kemampuan dan kecepatan saudara Ning. Ini semua barang yang belum diklaim. Begitu saudara Ning memasuki bintang giok abadi, siapa yang tahu apa hasil akhirnya? Ziche Jun menatap Ning Cheng dan berkata dengan nada yang sangat serius. Ning Cheng tahu bahwa Ziche Jun menjelaskan semua ini kepadanya dengan begitu tekun karena ia membutuhkan sesuatu sebagai balasannya. Ziche Jun telah melihat kegembiraannya ketika mendengar tentang roda langit berbintang. Ia tak bisa berbuat apa-apa, yang paling ia butuhkan saat ini adalah senjata sihir terbang tingkat atas. Memikirkan hal ini, Ning Cheng mencoba menenangkan dirinya dan berkata perlahan, "Saudara Ziche, kamu tidak datang kepadaku untuk memberitahuku hal ini, kan?" Ziche Jun tersenyum tipis, "Saudara Ning, terlalu munafik jika aku bilang aku datang ke sini hanya untuk memberitahumu informasi ini. Jika saudara Ning ingin pergi ke bintang giok abadi, aku punya cara untuk membantumu mendapatkan tempat. Aku hanya butuh 3 lembar daun bambu dari bambu hijau tanpa akar. Jika saudara Ning punya buah bintang fusion tambahan, tolong berikan aku 1 juga. Kalau tidak, tidak apa-apa." Ziche Jun adalah orang yang baik. Ia tidak hanya mengajaknya memetik buah belimbing Rong Yuan, tetapi juga membantunya menyembunyikan identitasnya. Ning Cheng merasa tidak masuk akal bagi Ziche Jun untuk meminta hal-hal ini. Bambu hijaunya yang tak berakar memiliki lebih dari 10 helai daun, dan meskipun hanya sedikit, Ning Cheng tidak akan pelit. Sebelum Ziche Jun sempat mengulangi perkataannya, Ning Cheng mengambil 3 lembar daun, menaruhnya dalam kotak giok, lalu mengeluarkan 3 buah bintang Rong Yuan dan menyerahkannya kepada Ziche Jun. Melihat Ning Cheng menyerahkan kotak giok itu tanpa ragu, tangan Ziche Jun gemetar karena gembira. Ia membuka kotak giok pemberian Ning Cheng dan melihat 3 lembar daun di dalamnya. Ia segera menutup kotak itu dan memasang beberapa segel pelindung sebelum menyimpannya. "Terima kasih banyak, saudara Ning, terima kasih, terima kasih." Suara Ziche Jun bergetar. Ia tetap tenang dan kalem sejak bertemu Ning Cheng, tetapi saat ini, ia diliputi emosi. Ia selalu menginginkan daun bambu ini, tetapi ia tidak pernah memiliki kesempatan itu karena ia tidak bisa memberikan sesuatu yang sepadan kepada Ning Cheng. Jika ia meminta semua ini hanya untuk membantu menyembunyikan identitas Ning Cheng, rasanya akan terlalu hambar. Ning Cheng tersenyum dan berkata, "Saudara Ziche, tolong rahasiakan ini. Barang-barang ini bukan apa-apa. Saudara Ziche, tolong simpan dulu." Ziche Jun menarik napas dan akhirnya tenang. Ia mengangguk ke arah Ning Cheng dan menyimpan 3 buah bintang Rong Yuan. Melihat Ziche Jun telah menyimpan barang-barangnya, Ning Cheng bertanya, "Saudara Ziche, meskipun saya telah mendapatkan bambu ini, saya tidak tahu fungsi utamanya. Mohon beritahu saya, saudara Ziche." Ziche Jun, setelah menyaksikan kebodohan Ning Cheng, menjelaskan secara rinci, ada banyak harta karun di langit berbintang yang dapat digunakan untuk membentuk kembali tubuh fisik. Meskipun berharga, harta karun tersebut masih dapat ditemukan. Namun, harta karun yang dapat digunakan untuk membentuk kembali jiwa primordial di langit berbintang sangat langka, bahkan sangat sulit ditemukan. Bambu hijau tanpa akar adalah salah satunya. Kultivator biasa dengan roh primordial yang belum sempurna merasa sulit untuk maju ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, bambu hijau tanpa akar memungkinkan para kultivator dengan roh primordial yang belum sempurna untuk membangunnya kembali, menjadikannya lengkap. Tidak hanya itu, bahkan jika jiwa seseorang tercerai-berai, selama secercah roh primordial masih ditemukan, roh tersebut dapat dibangun kembali menggunakan bambu hijau tanpa akar. Sehebat itu Ning Cheng diam-diam terkesima. Bambu hijau tanpa akar itu ternyata adalah harta karun untuk membentuk kembali jiwa primordial. Ziche Jun menambahkan, bukan itu saja. Bambu hijau tanpa akar memiliki fungsi yang lebih penting, menciptakan klon. Setelah mendapatkan bambu hijau tanpa akar,
seseorang yang kuat dapat memisahkan seberkas roh primordialnya dan menggunakan bambu hijau tanpa akar yang utuh untuk membentuk kembali klon. Lengkap ini berarti bambu hijau tanpa akar itu sendiri belum tersentuh dan memiliki setidaknya 7 helai daun bambu. Jika seorang kultivator membagi roh primordialnya menjadi banyak bagian, bukankah mereka bisa menciptakan banyak klon? Ning Cheng sendiri tidak tertarik menciptakan klon, juga tidak suka menciptakannya. Namun, ide Zichejun adalah bambu hijau tanpa akar dapat menciptakan banyak klon. Zichejun langsung menjawab, itu mustahil. Berdasarkan aturan langit dan bumi, hal seperti itu sama sekali tidak boleh terjadi di langit berbintang yang sama. Bahkan jika seorang kultivator bisa melakukannya, roh primordialnya akan hancur menjadi abu oleh kesengsaraan petir. Lagi pula, avatar yang kumaksud membutuhkan bambu hijau tanpa akar untuk menciptakan avatarnya sendiri. Terima kasih banyak, Saudara Ziche. Saya sangat terbantu dengan percakapan kita hari ini. Ning Cheng menggenggam tangannya dengan tulus sebagai ucapan terima kasih. Zichejun berdiri. Saudara Ning, aku harus pergi sekarang. Aku akan memberitahumu segera setelah aku mendapatkan identitas ini. Tunggu sebentar. Ning Cheng memanggil Zichejun dan menggambar potret seorang kultivator wanita di udara. Siapa ini? Tanya Zichejun sambil menatap gadis yang sangat muda dengan kerudung menutupi wajahnya. Ning Cheng berkata kepada Zichejun dengan sangat serius, Saudara Ziche, saya melihat kultivator wanita ini belum lama ini, dan itu adalah cinta pada pandangan pertama. Saya sudah lama ingin menemukannya lagi, tetapi sayangnya saya tidak mengenal tempat ini dan tidak mengenal siapapun di sini. Jadi saya ingin meminta Saudara Ziche untuk mengawasinya dan memberi saya pesan segera setelah Anda menemukannya. Zichejun tertawa dan menepuk bahu Ning Cheng, tidak masalah, aku akan pergi sekarang. Saudara Ning, tunggu kabarku. Melihat Zichejun meninggalkan Silu, keinginan Ning Cheng yang terbesar bukanlah agar token giok dapat memasuki bintang Xianyu, tetapi agar dia mengetahui berita tentang si Qianghua. Ning Cheng berdiri di luar toko pemurnian senjata Zhongli Baiqi, benar-benar bingung mengapa sebuah toko pemurnian senjata memilih nama seperti itu. Bolehkah saya bertanya senjata ajaib apa yang ingin Anda sempurnakan? Senior Anda bisa mencatatnya di sini. Ning Cheng baru saja memasuki toko pemurnian senjata Zhongli Baiqi dan bahkan belum sempat melihat-lihat toko ketika sebuah suara lembut dan menyenangkan terdengar di telinganya. Pembicaranya adalah seorang kultivator wanita yang sangat cantik. Ia berdiri di belakang meja kasir yang tingginya sekitar setengah dari tinggi badannya, menyilangkan tangan di depan dada, menatap Ning Cheng dengan senyum di matanya. Ning Cheng tertegun sejenak. Senyum profesional ini hampir membuatnya berpikir bahwa ia telah kembali ke bumi. Kultivator wanita ini juga tampaknya berada di tahap pengumpulan bintang, dan ia bahkan memanggilnya, seorang kultivator tanpa roda bintang, senior. Oh, aku di sini untuk menemui senior Zhongli. Aku ingin belajar membuat senjata dari senior Zhongli. Ning Cheng tidak tahu apakah menjadi murid di sini semudah itu. Ketika kultivator wanita cantik itu mendengar bahwa Ning Cheng ingin menjadi murid, senyumnya semakin cerah. Menjadi murid tidak masalah. Kau hanya perlu memberitahuku namamu dan memberiku material pemurnian langit berbintang level 9, dan kau bisa menjadi muridku. Ning Cheng menatap kultivator perempuan itu dengan ekspresi bingung. Apakah aku tidak perlu bertemu senior Zhongli? Kultivator perempuan itu tersenyum tipis. Tentu saja aku ingin bertemu denganmu. Tetapi aku hanya bisa memberitahumu aturan-aturan ini setelah kau menjadi muridku. Di bengkel pemurnian Baiqi kami, tidak banyak aturan, tetapi harus dipatuhi. Ning Cheng mengamati aula. Pintu masuk ke lantai 2 terhalang oleh pembatas, dan lantai pertama tidak hanya cukup luas, tetapi juga didekorasi dengan mewah. Beberapa harta magis, setidaknya setingkat artefak Dao tingkat tinggi, dipasang dengan susunan kristal dan dipajang di etalase, membuatnya sangat mencolok. Selain itu, tersedia deretan kursi untuk para tamu beristirahat. Apakah kamu juga murid senior Zhongli? Apakah ada banyak orang di sini yang ingin belajar? Tanya Ning Cheng sambil mengamatinya. Meskipun dia telah menghasilkan banyak uang di benua bintang terapung dan memiliki lebih dari selusin jenis bahan pemurnian bintang tingkat 9, bahan-bahannya tidak mudah didapat. Kultivator wanita cantik itu langsung menunjukkan tatapan hormat di matanya, tentu saja saya murid senior Zhongli. Banyak orang datang ke sini untuk menjadi muridnya, tetapi tidak banyak yang bisa memahami dao senjata. Guru saya baik hati dan selalu ingin mewariskan tongkat estafetnya. Saat itu, seorang kultivator lain masuk. Kultivator ini hanya melirik Ning Cheng sekilas, tetapi Ning Cheng merasakan tekanan. Ini jelas merupakan seorang ahli yang kuat di alam surgawi. Kultivator itu tidak memperhatikan Ning Cheng, seorang kultivator tingkat rendah.
Ia hanya melirik Ning Cheng sebelum mengeluarkan sekitar selusin material dan meletakkannya di depan kultivator wanita cantik itu. Saya ingin menyempurnakan artefak dao pertahanan tingkat tinggi, berbentuk perisai. Wanita pembudidaya cantik itu dengan tenang menyimpan bahan-bahannya dan berkata, senior bisa datang mengambilnya besok. Mendengar hal itu, biksu itu berbalik dan pergi tanpa meninggalkan bukti apapun. Setelah kultivator itu pergi, Ning Cheng bertanya, apakah harga untuk memurnikan artefak dao tingkat tinggi sudah ditetapkan, jadi senior ini tidak menyebutkan harganya. Kultivator perempuan itu tersenyum tipis pada Ning Cheng, kami tidak mengenakan koin bintang untuk pemurnian di sini, tetapi kami menawarkan material 2 kali lipat. Material 2 kali lipat itu mungkin tidak sama, tetapi harus 2 kali lipat. Ning Cheng diam-diam terkejut. Memurnikan senjata sihir biasa saja sudah cukup, tetapi memurnikan artefak dao tingkat tinggi membutuhkan bahan 2 kali lipat, dan itu tidak murah. Kakak senior, sudahkah kau memutuskan untuk menjadi muridku? Kalau belum, kau bisa datang lagi besok. Kultivator perempuan itu tampak enggan berbicara lebih banyak kepada Ning Cheng. Ning Cheng ragu-ragu sejenak, lalu berpura-pura patah hati dan mengeluarkan selembar bahan seukuran kepalan tangan, lalu meletakkannya di depan kultivator perempuan itu. Namaku pengembara, dan ini hadiah magangku. Emas ulat sutra api ekstrim. Kultivator wanita itu mengulurkan tangan dan mengambil materi yang diberikan Ning Cheng, berseru kaget. Mengenai nama Ning Cheng, dia tampak tidak peduli sama sekali. Barang bagus. Kultivator perempuan itu mengamati material merah itu sejenak, lalu mengucapkan 3 kata lagi sebelum menyimpannya. Aku belum menanyakan nama keluargamu, kakak senior. Ning Cheng buru-buru bertanya lagi setelah melihat kultivator perempuan itu menyimpan emas ulat sutra api ekstrim. Sebenarnya, yang ingin ia tanyakan bukanlah nama keluarga kultivator perempuan itu, melainkan kapan ia akhirnya bisa bertemu Zhongli Baiqi. Kultivator perempuan itu menatap Ning Cheng dengan senyum di matanya dan berkata, jangan panggil aku kakak senior. Aku yang termuda di antara semua murid di sini. Panggil saja aku kakak muda Yan. Jangan terburu-buru, duduklah di sini dan tunggu. Guru akan melakukan yang terbaik untuk mengajar setiap murid. Ning Cheng merasa sedikit lega. Ia tidak mengerti mengapa murid-murid Zhongli Bai yang lain tidak bisa mempelajari teknik pemurnian senjatanya. Menurutnya, selama senior Zhongli mengajar dengan tekun, ia yakin Zhongli Bai juga bisa mempelajarinya. Kemampuan terbesar Xuan Huang Wuxiang adalah belajar. Terlebih lagi, sebelum ia mendapatkan mutiara Xuan Huang, kemampuan terbesarnya juga adalah belajar. Saudari muda Yan, aku penasaran bagaimana guru mengajari kita. Aku belum pernah belajar membuat senjata sebelumnya, dan aku ingin meminta bimbingan dari saudari senior terlebih dahulu, kata Ning Cheng sopan dari samping. Kultivator wanita cantik itu kembali menampilkan senyum profesionalnya seperti saat Ning Cheng pertama kali masuk, dan berkata dengan nada tenang, pertama kali guru mengajarimu adalah dengan melihat beliau memurnikan senjata. Ning Cheng mengangguk. Sebaiknya begitu. Aku tidak begitu paham cara membuat senjata, jadi aku akan melihat bagaimana guru membuat senjata dulu untuk persiapan. Adik perempuan Yan, setelah melihat guru membuat senjata, maukah kau mulai mengajariku dari dasar? Adik perempuan Yan, masih dengan senyum profesionalnya, berkata, apa yang akan kamu pelajari di masa depan tergantung pada kakak laki-lakimu. Ning Cheng sedikit terkejut, lalu bertanya, apakah guru akan memberikan instruksi yang ditargetkan berdasarkan pertanyaan yang saya ajukan yang tidak saya mengerti? Adik perempuan Yan menggelengkan kepalanya pada Ning Cheng, tidak, ini tentang melihat bahan pemurnian apa yang kakak senior bawa sebelum kita membahas pelajaran kedua. Orang pembawa sial. Ning Cheng menatap kosong ke arah suster muda Yan yang tersenyum di depannya, merasa seperti ada alpaka yang tak terhitung jumlahnya berlarian di benaknya. Ini terlalu mencurigakan. Pantas saja orang tua ini tidak pernah punya murid yang baik selama bertahun-tahun, ternyata dia punya teman yang begitu berbahaya. Dia harus menyerahkan material pemurnian Starry Sky level 9 untuk mendapatkan kesempatan menyaksikan gurunya memurnikan senjata. Berapa banyak material yang dia butuhkan untuk belajar pemurnian senjata dari guru ini? Zhongli Baiqi, kini Ning Cheng akhirnya mengerti arti nama itu. Ini bukan sekadar menjadi tukang bonceng, ini benar-benar menjadi tukang bonceng tanpa malu. Akan menjadi keajaiban jika seorang murid yang belum pernah belajar membuat senjata bisa belajar sesuatu hanya dengan melihat seseorang membuat artefak dao sekali. Melihat Ning Cheng diam-diam mencari tempat duduk, saudari muda Yan agak bingung. Banyak kultivator yang baru menjadi murid, setelah mengetahui aturan ini, langsung membuat keributan. Namun, membuat keributan di sini hanya akan mengakibatkan mereka diusir, tidak ada manfaat apapun, dan mereka bahkan mungkin kehilangan kesempatan untuk menyaksikan penempaan senjata.
Murid tanpa roda bintang ini ternyata sangat tenang. Ngomong-ngomong, siapa namanya sepertinya namanya sang pengembara, tapi nama itu terdengar palsu. Tapi siapa peduli dia punya nama atau tidak saat dia di sini untuk menjadi murid. Ning Cheng tahu omelannya sia-sia. Ia duduk diam, menunggu untuk pergi setelah menonton demonstrasi pemurnian senjata Zhongli. Ia tidak sebodoh itu untuk terus membayar material bintang dan terus belajar pemurnian senjata seperti ini. Hari berlalu dengan cepat, dan Ning Cheng duduk tak bergerak di toko. Bisnis di sini cukup bagus, orang-orang terus-menerus membawa bahan untuk menyempurnakan artefak magis. Saudara pengembara, silakan ikut saya ke atas untuk melihat guru menempa senjata. Ning Cheng, yang seharian duduk, akhirnya mendengar ajakan Suster Mudayan. Suster Mudayan mengaktifkan penghalang pelindung di sekitar toko pemurnian senjata, lalu membawa Ning Cheng ke lantai 2. Begitu sampai di lantai 2, Ning Cheng merasakan hawa dingin. Ia bingung, area pemurnian senjata biasanya panas, jadi mengapa tempat ini begitu dingin? Ning Cheng segera mengerti apa yang sedang terjadi. Seorang lelaki tua yang sangat kurus sedang menempa pedang. Api dingin berputar-putar di sekitar pedang, seolah menyerap semua panas di sekitarnya. Pada saat yang sama, aura pedang semakin kuat, menunjukkan bahwa itu setidaknya artefak Dao tingkat tinggi. Dengan setiap gerakan mendalam dari lelaki tua itu, susunan-susunan saling tumpang tindih dan terjalin dalam api dingin, akhirnya menyatu menjadi pedang. Dengan teriakan tajam dan jelas, pedang di tangan lelaki tua itu tampak hidup, menyembur keluar dari api dingin dan melayang di atas kepalanya. Begitu pedang itu melesat, api dingin itu pun lenyap seketika. Pedang yang luar biasa, seru Suster Mudayan kegirangan saat melihat pedang yang melayang di atas kepala lelaki tua itu. Ning Cheng menatap lelaki tua itu dan berpikir, ini Zhongli Baiqi, dia benar-benar terlihat seperti tukang numpang. Beberapa helai rambut tipis menumpuk di kepalanya, dan bahkan saat duduk, ia membungkuk. Meskipun matanya tertunduk, Ning Cheng masih bisa melihat bahwa kedua mata Zhongli Baiqi berbeda ukuran. Pria tua itu kemudian mendongak dan melirik Ning Cheng. Karena kamu sudah mempelajarinya, kamu bisa turun. Ning Cheng terkejut dan geram. Orang tua ini baru saja tiba dan sudah mempelajarinya. Hal macam apa ini? Sambil tersenyum, Suster Mudayan berkata kepada Ning Cheng, kakak senior, silakan ikuti saya ke bawah. Lain kali, kamu dipersilakan datang dan belajar lagi. Ning Cheng mengabaikan Yan Ximei kali ini. Ia menangkupkan tinjunya ke arah Zhongli Baiqi dan berkata, Senior Baiqi, meskipun aku tahu dan pernah melihat betapa hebatnya kau dalam memurnikan senjata, kemampuanmu sudah bagus sejak aku masih muda. Waktu aku membayar uang kuliah, aku diberitahu aku boleh melihatmu memurnikan senjata sekali, tapi aku baru melihatnya sepersepuluhnya. Reputasi senior tersebar luas di langit berbintang agung Zongtian, tentu saja kau tidak akan mengingkari janjimu, kan jika senior benar-benar percaya kau telah menguliahiku hanya karena aku menyaksikan sepersepuluh dari proses kultivasimu, oh, maksudku, hanya sepersepuluhnya, aku tidak bisa berkata apa-apa. Haha, Zhongli Bai tertawa terbahak-bahak setelah mendengar kata-kata Ning Cheng. Karena kau merasa tidak mengerti, maka aku akan menempa senjata ajaib lainnya, dan aku akan memberimu sepersepuluh dari proses penempaan pedang. Terima kasih, senior. Ning Yi menggenggam tangannya sebagai ucapan terima kasih. Sepersepuluh dari rasa malu itu milikmu, senior. Aku tidak berani memintamu untuk memberikannya. Kau hanya perlu berhenti ketika sudah mencapai 9/10 dari rasa malu itu. Apa kau pikir guru ini hanya bisa menempa pedang? Tanya Zhongli Bai, saat beberapa material terlempar dari tangannya. Setelah Zhongli Bai mengeluarkan bahan-bahannya, Ning Cheng berhenti berbicara. Dia hanya punya satu kesempatan ini. Sebuah bola api dengan rona emas samar tiba-tiba dilepaskan oleh Zhongli Bai, dan Ning Cheng langsung merasakan galaksi di dalam Purple Mansion-nya berkelap-kelip. Api yang begitu dahsyat, ia tidak mengenalinya, tetapi jauh lebih dahsyat daripada galaksinya sendiri. Saat cahaya bintang menari, Zhongli Bai melirik Ning Cheng, tetapi dia dengan cepat memfokuskan seluruh perhatiannya pada materi di tangannya. Beberapa material yang tersuspensi dalam api mulai bergetar dan kemudian larut perlahan, dengan beberapa kotoran langsung berubah menjadi abu terbang oleh api. Kecepatan tangan Zhongli Bai meningkat pesat, dan bahkan Ning Cheng, dengan penglihatannya yang luar biasa, tidak dapat mengimbangi kecepatan Zhongli Bai. Pada saat ini, Ning Cheng sepenuhnya terhanyut oleh ritme ini, dan tanpa sadar ia memperluas indera ilahinya, menembus ke dalam api yang mengerikan ini. Saat indera kedewaan Ning Cheng menembus api, Zhongli Bai sedikit terkejut. Ia bahkan menatap Ning Cheng dengan tak percaya. Bagaimana mungkin seorang kultivator pengumpul bintang biasa tanpa roda bintang mampu menembus apinya dengan indera kedewaannya? Pada saat ini,
Ning Cheng benar-benar lupa bahwa ia sedang menyaksikan orang lain menempa senjata. Adegan demi adegan muncul di benaknya, dan gerakan tangan yang terhubung satu demi satu. Meskipun tangan Zhongli Bai bergerak semakin cepat, gambaran di benak Ning Cheng semakin jelas. Ia melihat material-material itu menyatu lapis demi lapis, lalu terpisah, lalu menyatu lagi. Bentuk-bentuk harta karun magis muncul dalam kesadarannya, dan ia menangkap setiap perubahan di setiap bagian harta karun tersebut. Pada saat itu, sesuatu terasa terbuka dalam kesadarannya, sebuah gulungan kuno yang telah lapuk. Ia melihat kata-kata yang tampaknya tidak berhubungan pada gulungan itu. Kemudian ia melihat kata-kata ini menyatu dengan gerakan Zhongli Baiqi dalam menyempurnakan senjata, membentuk satu demi satu gambar. Ini adalah sebuah pedang, bilahnya berkilauan dengan cahaya yang luar biasa saat membelah langit, membelah puncak gunung yang sangat besar menjadi dua. Kemudian, pedang panjang itu berubah menjadi segel persegi, yang turun, seketika menghancurkan kedua bagian gunung itu menjadi debu. Aliran gambar yang tak ada habisnya berkelebat lewat, tampaknya semuanya demi menghasilkan gambar akhir. Gambar-gambar itu melintas dalam aliran yang padat dan berkesinambungan, dan Ning Cheng benar-benar tenggelam di dalamnya. Dengan bunyi klang yang nyaring, Ning Cheng tersadar dari lamunannya. Ia sangat terkejut, bukan hanya karena keahlian Zhongli Baiqi dalam membuat senjata, tetapi juga karena menyadari sesuatu yang familiar dalam teknik Zhongli Baiqi. Gulungan kulit yang dibawanya, yang direbutnya dari Kang Cheng. Ia telah melihatnya beberapa kali sejak itu, dan setiap kali melihat gambar-gambar yang padat. Meskipun ia telah memperoleh beberapa wawasan tentang teknik kultivasi darinya, tidak ada yang terlalu kuat di antara mereka. Namun hari ini, menyaksikan keterampilan menempas senjata Zhongli Bai, ia tiba-tiba tersadar. Jika mereka tidak ada di tempat ini, ia pasti sudah mengeluarkan gulungan itu. Melihat sebuah kait panjang melayang di depan Zhongli Baiqi, Ning Cheng mendesah dalam hati betapa cepatnya waktu berlalu. Sepertinya ia baru menyadari apa yang terjadi ketika kait panjang Zhongli Baiqi sudah selesai. Ia belum melihat bentuk akhir kaitnya. Melihat Zhongli Baiqi menatapnya, Ning Cheng menangkupkan tangannya dengan hormat dan berkata, "Terima kasih, Senior Zhongli, karena telah mengizinkan saya menyaksikan penempaan senjata. Junior ini akan pergi sekarang." Setelah mengatakan itu, Ning Cheng segera berdiri, berbalik, dan menuruni tangga. Melihat Ning Cheng sudah pergi lebih dulu, Suster Junior Yan segera mengikutinya. Ning Cheng telah memperoleh banyak hal kali ini, dan ia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Ia ingin kembali dan berlatih secara sembunyi-sembunyi untuk memahami dao senjata. Zhongli Bai tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap sosok Ning Cheng yang menghilang, mengerutkan kening dan tenggelam dalam pikirannya. "Adik Yan, terima kasih banyak. Selamat tinggal." Ning Cheng berjalan menuju pintu masuk toko pemurnian senjata, berbalik, dan berkata dengan sopan. Tepat saat suster muda Yan hendak berbicara, dia tiba-tiba berhenti sejenak dan kemudian berkata, "Saudara pengembara, mohon tunggu sebentar." Setelah mengatakan itu, ia segera kembali ke toko. Sesaat kemudian, suster muda Yan menyerahkan sebuah buku tebal kepada Ning Cheng, sambil berkata, "Kakak senior, ini buku tentang dasar-dasar pembuatan senjata. Guru meminta saya untuk memberikannya kepadamu. Apakah benda seperti ini masih ada sekarang?" Mengapa bukan kepingan giok? Ning Cheng mengambil buku itu, berterima kasih padanya, dan bertanya, "Saudari muda Yan, apakah setiap murid yang menjadi murid menerima buku seperti ini?" Suster Yan tersenyum tipis. Ia tidak menjawab pertanyaan Ning Cheng, hanya berpamitan, lalu menutup pintu dengan penghalang pelindung. Ning Cheng memindai buku di tangannya dengan indera ilahi, dan langsung terkejut karena ia tidak bisa menembusnya sama sekali. Terlalu banyak kultivator yang berlalu lalang di jalan, jadi Ning Cheng tidak melanjutkan memeriksanya. Setelah memasukkan buku itu ke dalam cincinnya, ia segera meninggalkan toko pemurnian senjata. Star Rainbow Resin hanyalah sebuah penginapan kecil yang tak mencolok di kota Celestial. Ada ribuan penginapan serupa di kota Celestial, terlalu banyak untuk dihitung. Ning Cheng memilih penginapan ini karena lokasinya yang relatif terpencil dan harganya terjangkau. Mempelajari cara membuat senjata jelas bukan sesuatu yang bisa ia lakukan dalam 1 atau 2 hari. Di tempat seperti kota surgawi, koin bintang cepat habis. Setelah menata ulang serangkaian formasi di kamarnya, Ning Cheng segera mengeluarkan buku yang diberikan Zhongli Baiqi kepadanya. Saat membuka halaman pertama, Ning Cheng melihat beragam deskripsi detail tentang bahan-bahan tersebut, yang tidak hanya mencakup bentuk, aroma, dan karakteristiknya, tetapi juga fungsi utamanya. "Sungguh harta karun," seru Ning Cheng kegirangan. Jika buku ini berisi pengantar berbagai material,
ia akan dengan senang hati menukarnya dengan satu material pemurnian Starry Sky level 9. Namun, Ning Cheng segera menyadari ada yang tidak beres. Ia tidak bisa membuka halaman kedua, dan indera kedewaannya pun tidak bisa menembusnya. Bukan hanya ia tidak bisa menembus halaman kedua, ia hanya bisa melihat isi halaman pertama dengan matanya, ia tidak bisa memindainya dengan indera kedewaannya. Apakah ini buku yang hanya bisa dilihat dengan mata, bukan dipindai dengan indera ilahi? Daya ingat Ning Cheng yang kuat langsung berperan saat itu, dan ia dengan cepat menghafal seluruh isi halaman pertama. Benar saja, setelah ia menghafal seluruh isi halaman pertama, ia dengan mudah beralih ke halaman kedua. Sehari berlalu dengan cepat. Dengan kecepatan Ning Cheng yang membalik halaman setiap beberapa detik, ia tidak tahu berapa banyak halaman yang telah ia baca atau berapa banyak jenis materi kosmik yang telah ia hafal. Namun, buku tebal itu sepertinya hanya dibalik beberapa halaman. Sebulan, lalu 2 bulan berlalu, dan Ning Cheng masih membaca buku itu. Sifat keras kepalanya muncul, ia tak akan menyerah sampai selesai. 3 bulan berlalu, dan ketika Ning Cheng membalik halaman terakhir, ia menyadari betul bahwa nilai buku ini jelas lebih dari sekadar satu materi langit berbintang level 9, mungkin nilainya lebih dari 10. Mengapa Zhongli Bai begitu baik padanya, memberinya benda berharga seperti itu? Ning Cheng memikirkannya cukup lama, tetapi tetap tidak dapat menemukan jawabannya. Ia pun menyerah dan mengeluarkan gulungan itu. Begitu gulungan itu dikeluarkan, segala macam gambaran kembali membanjiri pikiran Ning Cheng, muncul di depan matanya. Sebelumnya, ia hanya melirik teknik pemurnian senjata Zhongli Baichi sekali, tetapi sekarang, teknik-teknik itu seakan menghilang menjadi gambaran yang sangat jelas. Saat Ning Cheng semakin tenggelam dalam adegan tersebut, teknik pemurnian senjata yang berasal dari gulungan itu perlahan-lahan kabur, dan kemudian konsep baru tentang pembuatan senjata muncul di benaknya. Diagram-diagram dalam gulungan tersebut berpadu dengan konsep-konsep pemurnian senjata ini, menyebabkan Ning Cheng tanpa sadar mengeluarkan material dan mulai menyempurnakannya. Dia melepaskan api sungai bintang, dan tumpukan material berubah dalam api, dengan mudah berubah menjadi artefak sejati tingkat rendah. Evolusi dari artefak kelas rendah ke kelas atas bagaikan proses alami. Setelah artefak di tangan Ning Cheng menjadi kelas atas, ia membuangnya. Ia kemudian menggunakan material kelas atas, melebur, mengubah, dan mengukir formasi di atasnya. Material di dalam cincin Ning Cheng terus berkurang, sementara jumlah artefak Dao di depannya semakin banyak. Meskipun semuanya artefak Dao tingkat rendah, kualitasnya jelas semakin baik. Klang! Tombak artefak Dao tingkat rendah lainnya dilempar ke tanah oleh Ning Cheng. Ia menjambak rambutnya dan bergumam, "Kenapa aku tidak bisa menempa artefak Dao tingkat menengah? Karena kamu belum mencapai Dao. Jika kamu tidak kembali ke Yang Esa, kamu sama sekali tidak bisa memurnikan artefak Dao tingkat rendah." Sebuah suara tiba-tiba muncul di telinga Ning Cheng. Siapa itu? Ning Cheng tiba-tiba mendongak dan terkejut melihat Zhongli Baichi duduk tepat di hadapannya. Ia berdiri kaget. "Senior Zhongli, bagaimana kau bisa masuk?" Zhongli Bai terkekeh, kedua matanya, satu besar dan satu kecil, berbinar. "Si kecil, kalau aku mau menyakitimu, aku bisa membasmi 100 orang dari kalian." Ning Cheng terkulai. Kata-kata Zhongli Baichi memang tidak mengenakan, tetapi memang benar akan sangat mudah bagi pihak lain untuk membasminya. "Bolehkah aku bertanya, petunjuk apa yang bisa kau berikan kepadaku?" Senior tanya Ning Cheng dengan nada tak berdaya. "Apimu luar biasa, kondisimu luar biasa, dan bakatmu melampaui apapun yang pernah kulihat. Sayang sekali kau tidak bertemu seorang guru. Sungguh sia-sia, sungguh sia-sia. Lihat, kau baru saja menjadi muridku, dan kau sudah bisa memurnikan artefak Dao tingkat rendah," kata Zhongli Baichi sambil menggelengkan kepalanya berulang kali. Ning Cheng terdiam. Apa hubungannya kemampuannya memurnikan artefak Dao tingkat rendah dengan Zhongli Baichi ini? Ia baru mengalami kemajuan pesat setelah menyaksikan pemurnian artefak Zhongli Baichi dan mendapatkan wawasan tentang gulungannya sendiri. Yah, itu bukan sepenuhnya tidak berhubungan. Ia memang mendapatkan wawasan tentang gulungan itu setelah melihat pemurnian Zhongli Baichi, jadi ada sedikit hubungannya. "Di mana kau mencapai kesatuan?" tanya Zhongli Bai sambil menunjuk gulungan di sebelah Ning Cheng. Ning Cheng mengambil gulungan itu dan menatap Zhongli Bai dengan ekspresi bingung. "Gulungan ini disebut Guyi." Zhongli Bai mengangkat tangannya, dan gulungan di tangan Ning Cheng jatuh ke tangannya. "Benar, inilah kesatuan, kesatuan segala sesuatu. Apakah gulungan ini buku rahasia untuk membuat senjata?" tanya Ning Cheng buru-buru. Zhongli Baichi menggelengkan kepalanya. "Bukan, inilah kesatuan segala sesuatu. Kau bisa menemukan pencerahan di dalamnya,
entah itu jalan senjata atau jalan susunan. Lagi pula, ini adalah kekuatan ilahi tertinggi, dan kekuatan ilahi ini disebut kesatuan segala sesuatu. Mohon pencerahannya, senior, kata Ning Cheng penuh hormat. Zhongli Baiqi menggelengkan kepalanya lagi, jika aku bisa mengajarimu, ini bukan lagi yang disebut kembali ke kesatuan. Kembalinya setiap orang ke kesatuan itu berbeda-beda, begitu pula denganmu. Zhongli Bai memegang gulungan itu di tangannya dan mengamatinya cukup lama sebelum menghela napas. Ia kemudian mengembalikan gulungan itu kepada Ning Cheng dan berkata, hal semacam ini hanya bisa dipahami secara intuitif dan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Awalnya aku ingin menjadikanmu muridku, tapi sayangnya aku tidak bisa mengajarkan hal ini kepadamu. Ning Cheng tahu bahwa Zhongli Baiqi jelas bukan orang biasa, jadi ia segera membungkuk dan berkata, saya tidak butuh guru untuk mengajari saya kesatuan tiga alam. Guru bisa mengajari saya membuat senjata. Guru Zhongli tiba-tiba menyadari, oh ya, aku datang menemuimu untuk mengajarimu membuat senjata, bagaimana mungkin aku lupa maukah kau menjadi muridku? Ning Cheng dengan cepat menjawab, tentu saja aku bersedia. Dia berpikir, bukankah ini sudah jelas dia pergi ke toko makanan gratis Zhongli karena ingin belajar cara memperbaiki senjata. Baiklah, silakan duduk. Sebenarnya, ketika aku mengetahui bahwa kau memiliki api sungai bintang dan memiliki indera kedewaan yang begitu kuat, aku ingin menjadikanmu muridku. Setelah itu, kau menghabiskan 3 bulan membaca 1/10 bukuku, dan aku sangat puas. Sebelum Zhongli Bai bisa melanjutkan, Ning Cheng dengan cepat berkata, Guru, saya sudah selesai membaca buku itu. Benarkah kalau begitu, keluarkan saja dan biarkan aku melihatnya. Zhongli Bai menatap Ning Cheng dengan mata terbelalak. Ning Cheng segera mengeluarkan buku tentang pembuatan senjata dasar, tetapi ketika membuka halaman pertama, ia tercengang. Buku itu berisi konten yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Lebih dari itu, buku itu bukan hanya tentang nama material, buku itu juga mencakup teknik fusi pembuatan senjata dan metode untuk mengukir formasi. Zhongli Bai, yang berdiri di samping, berkata perlahan, buku ini juga berisi materi tentang pemurnian berbagai artefak magis. Jika kau ingin menjadi pemurni artefak bintang langit tingkat atas, kau bisa mempelajarinya secara perlahan. Jika kau ingin menjadi pemurni artefak yang unik, kau sebaiknya tidak mempelajarinya. Ning Cheng menatap Zhongli Baiqi dengan ekspresi bingung. Apa maksudnya? Jalan senjata adalah sebuah jalan. Sehebat apapun buku ini, ia ditulis oleh orang lain, ia bukan sesuatu yang bawaan. Ia milik jalan orang lain. Jika kau belajar menurut buku ini, kau hanya mengikuti jalan orang lain. Seorang pemurni senjata sejati harus memiliki jalannya sendiri, yaitu jalan senjata. Alasan kau belum bisa memurnikan senjata Dao tingkat menengah adalah karena kau belum sepenuhnya memahami jalanmu sendiri, kata Zhongli Baiqi dengan tenang. Melihat Ning Cheng hendak bertanya, Zhongli Baiqi mengangkat tangannya untuk menghentikan Ning Cheng. Kamu tidak perlu bertanya padaku, dan kamu tidak perlu memikirkan hal-hal ini sekarang. Kamu akan mengerti nanti. Kamu bisa melihat perubahan yang tak terhitung jumlahnya dari penyatuan kekuatan ilahi asli, yang menunjukkan bahwa kamu memiliki kekuatan asli di dalam dirimu. Ning Cheng terkejut. Zhongli Baiqi tampaknya tidak memiliki niat jahat terhadapnya, tetapi fakta bahwa ia memiliki asal Xuan Huang terlalu rahasia. Bagaimana ia bisa tahu? Zhongli Baiqi sepertinya tahu apa yang dipikirkan Ning Cheng. Ia melambaikan tangannya, jangan khawatir, aku tidak peduli asal-usulmu. Aku mengangkatmu sebagai muridku karena suatu alasan, tapi bukan seperti yang kau pikirkan. Mengenai tujuanku, kita bicarakan nanti setelah kau menguasai kemampuanmu. Aku butuh bantuanmu nanti. Kekuatan supernatural asal-usul itu langka, dan penyatuan itu luar biasa. Kau telah mendapatkannya, itu keberuntunganmu. Melihat sebuah peluang, Ning Cheng mengambil gulungan guyi dan menyerahkannya kepada Zhongli Bai, sambil berkata, Guru, karena benda ini begitu luar biasa, mari kita berikan kepada Anda. Zhongli Bai terkekeh, jangan main-main denganku. Benda ini memang luar biasa, tapi tidak berguna bagiku. Aku punya jalanku sendiri, dan aku tidak akan mempelajari kemampuan ilahi primordial seperti itu. Semakin banyak esensi primordial yang kau dapatkan dari kemampuan ilahi primordial, semakin baik. Kudengar ada semacam esensi primordial di bintang giok abadi. Kau bisa masuk dan mencoba keberuntunganmu. Murid ini bermaksud masuk dan melihat-lihat, kata Ning Cheng. Ia ingin masuk dan melihat apa itu roda langit berbintang, selain origin. Namun, Zi Chejun belum menghubunginya, dan ia tidak tahu apakah ia bisa mendapatkan tempat. Zhongli Baiqi menggelengkan kepalanya. Kalau kau tidak bertemu denganku, bahkan jika kau keluar, kau pasti sudah tamat.
Ning Cheng memandang Zhong Li Bai dengan heran, kenapa? Kenapa Zhong Li Bai mencibir? Karena teknik kultivasi yang kau pelajari adalah teknik kekacauan. Ning Cheng semakin panik. Ia sedang mempelajari teknik Xuan Huang Wuxiang, tetapi ia tidak tahu tingkatannya. Namun, kakak laki-lakinya, Chang Wei, mengatakan bahwa mutiara Xuan Huang miliknya adalah harta karun penciptaan. Jelas, Xuan Huang Wuxiang bukanlah benda biasa. Melihat kepanikan Ning Cheng, Zhong Li Bai melembutkan nadanya dan berkata, di langit berbintang kita yang luas, terdapat banyak sekali teknik kultivasi dan warisan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ada satu jenis teknik kultivasi yang disebut teknik kekacauan. Karena teknik ini melampaui suatu bidang, para praktisinya tidak memiliki roda bintang. Dan kebetulan Anda adalah seorang praktisi tanpa roda bintang. Ning Cheng mencoba menenangkan diri. Guru, saya bukan satu-satunya kultivator tanpa roda bintang. Ada banyak sekali di mana-mana. Saya dengar bahkan ada kultivator alam jembatan bintang yang tidak memiliki roda bintang. Mengapa hanya saya yang dalam bahaya? Zhong Li Bai menatap Ning Cheng dengan tatapan bodoh, tahukah kau mengapa para kultivator bintang di alam semesta kita memiliki roda bintang? Seorang kultivator dengan roda bintang berarti ia diakui oleh alam semesta ini dan memiliki kekuatan roda bintang yang dianugerahkan oleh alam semesta ini. Jika ia tidak memiliki roda bintang, hanya ada dua alasan. Pertama, teknik kultivasi kultivator ini sampah tidak pantas diakui oleh sistem bintang ini. Kultivator seperti itu paling banter hanya bisa mencapai alam takdir surgawi, dan mustahil bagi mereka untuk mencapai posisi surgawi. Memang ada banyak kultivator seperti itu, itulah sebabnya kau belum dicurigai oleh siapapun. Alasan kedua adalah karena latihan kultivator ini luar biasa kuat, melampaui batas alam semesta ini. Aturan kultivasinya jauh melampaui alam semesta ini, jadi bagaimana mungkin alam semesta ini menganugerahkan roda bintang kepadanya dan kau tidak memiliki roda bintang? Jelas bukan karena bakatmu yang buruk atau metode kultivasi yang tidak berguna, tetapi karena metode kultivasimu melampaui alam semesta ini. Kalau tidak, indera keilahianmu tidak akan mampu menembus apiku. Ning Cheng merasakan keringat dingin mengucur di punggungnya. Ia menyadari bahwa banyak kultivator dengan bakat buruk tidak memiliki roda bintang, tetapi ia tidak pernah memperhatikannya, berasumsi bahwa kurangnya bakatnya juga merupakan penyebabnya. Ia tidak pernah menyangka akan ada jebakan seburuk itu. Tuan, apakah itu berarti teknik kekacauan adalah yang paling kuat? Ketika Ning Cheng menanyakan pertanyaan ini, dia sudah berasumsi dalam hatinya bahwa Xuan Huang Wuxiang miliknya adalah teknik kekacauan. Zhong Li Bai menghela napas dan berkata, kudengar bangkit dari kekacauan adalah sebuah keberuntungan, tapi aku sendiri pun tidak sepenuhnya yakin. Jika itu benar, maka teknik kultivasi terkuat seharusnya adalah teknik penciptaan. Ning Cheng terdiam. Ia tidak tahu apakah Xuan Huang Wuxiang miliknya adalah teknik kekacauan atau teknik penciptaan. Karena kau mengolah teknik kekacauan, aku tidak bisa mengajarimu, jadi aku mengajarimu membuat senjata. Melihat Ning Cheng terdiam, Zhong Li Bai tidak melanjutkan pembicaraan tentang teknik itu. Ning Cheng segera menjawab, kalau begitu, guru, ajari aku. Aku pasti akan belajar membuat senjata dengan tekun. Zhong Li Bai menatap Ning Cheng dan berkata, aku sudah mengajarinya. Apa? Ning Cheng menatap Zhong Li Bai dengan mata terbelalak. Dia sudah mengajarinya? Kapan dia pernah mengajarinya? Orang ini terlalu pandai berbohong. Dao dan artefak saling terkait. Dao datang lebih dulu, baru artefak. Kau harus memahami daomu sendiri terlebih dahulu, baru kau bisa mulai membuat artefak. Setelah kau memiliki daomu sendiri, kau bisa mengintegrasikannya ke dalam proses pembuatan, lalu kau bisa memasuki dao artefak. Ini terakhir kalinya aku mengajarimu. Kalau kau tidak mengerti, lupakan saja, kata Zhong Li Baiqi dengan nada agak tidak puas. Hanya itu Ning Cheng merasa geram dalam hati setelah mendengar ini. Itu saja, kata Zhong Li Baiqi dengan percaya diri. Ning Cheng terdiam. Lebih baik ia tidak menjadi murid sama sekali jika gurunya yang ahli dalam pemurnian senjata seperti ini. Sang guru hanya mengajarinya satu kalimat lalu menyatakan dirinya sebagai guru, sementara Ning Cheng baru saja menjadi murid. Tak berdaya, ia hanya bisa terus bertanya, bukankah artefak Dao adalah benda terkuat di langit berbintang? Bukankah kapal luar angkasa dan meriam ruang angkasa di planet berteknologi maju lebih kuat daripada artefak Dao? Zhong Li Baiqi berkata dengan nada meremehkan, barang-barang dari planet teknologi itu sampah, mainan anak-anak. Orang-orang yang tidak kompeten suka menggunakan barang-barang seperti ini. Ning Cheng tidak terkejut dengan kata-kata Zhong Li, karena dia secara pribadi telah menyaksikan kekuatan penghancur yang sangat besar dari kapal perang Sungai Bintang. Melihat ketidakpedulian Ning, Zhong Li Bai mendengus,
begitu kultivasimu mencapai tingkat tertentu, kau akan mengerti maksudku. Setelah artefak Dao, ada artefak dewa, dan harta karun yang tak terhitung jumlahnya yang bahkan lebih kuat daripada artefak dewa. Ini tidak bisa dibuat oleh manusia. Itu adalah harta karun kebetulan. Jika kau punya kesempatan, kau akan mendapatkannya. Jika tidak, meskipun harta karun itu ada di depanmu, kau tidak akan mendapatkannya. Lalu, Tuan, apa harta karun yang paling kuat? Ning Cheng awalnya ingin bertanya tentang asal-usul koin tembaga penjatuh harta karun 5 elemen, tetapi kata-katanya berubah sebelum dia sempat selesai berbicara. Zhongli Baiqi menggelengkan kepalanya. Di alam semesta yang luas ini, tidak ada harta karun yang paling kuat, hanya harta karun yang lebih kuat. Siklus langit dan bumi, dan saling mengendalikan segala sesuatu, adalah prinsip yang tak berubah. Jika kau benar-benar memahami konsep kembali ke kesatuan, maka kembali ke kesatuan akan menjadi harta karun yang paling kuat bagimu. Ning Cheng berpikir dalam hati, bahkan jika dia telah memahami kesatuan kembali, hal yang paling kuat baginya mungkin bukanlah kesatuan kembali, melainkan senja matahari terbenam. Zhongli Baiqi, yang tidak menyadari pikiran Ning Cheng, melanjutkan, sebenarnya, memang ada beberapa harta karun yang benar-benar kuat. Aku pernah mendengar bahwa pada awal mula alam semesta, ada beberapa jenis harta karun penciptaan. Ning Cheng buru-buru bertanya, Guru, apa saja harta karun ciptaan ini? Apakah jumlahnya banyak? Zhongli Bai menghela napas, aku hanya mendengar bahwa kapak pencipta yang tak bisa dihancurkan jatuh ke dunia kita, dan hanya itu yang kutahu. Bagaimana kita bisa mendapatkan kapak ini? Kau benar-benar bernafsu, menginginkan kapak abadi penciptaan. Zhongli Bai mendengus. Harta karun penciptaan bukanlah sesuatu yang bisa kau dapatkan begitu saja. Jika kau menginginkannya, harta karun ini memilih pemiliknya. Ning Cheng tiba-tiba mengerti. Kakaknya, Chang Wei, pernah berkata bahwa Mutiara Xuan Huang perlu mengumpulkan 5 sumber primal untuk membentuk dunia. Ia juga mengatakan bahwa menemukan kelima sumber primal ini di alam semesta yang luas pasti sangat sulit. Namun, ia sudah mendapatkan 2 di antaranya. Ini menunjukkan bahwa harta karun ciptaan benar-benar memiliki hubungan yang misterius. Begitu sebuah harta karun mengenali pemiliknya, sumber-sumber primal ini secara bertahap akan muncul di hadapan Sang Tuan. Jika tidak, mereka mungkin tidak akan pernah muncul. Tak heran ia sesekali belajar tentang asal-usul segala sesuatu. Memang begitulah adanya. Alam semesta yang luas memang menyimpan beberapa hal yang sulit dijelaskan. Aku akan pergi dari sini selama beberapa tahun. Kalau kau ingin belajar membuat senjata, kau tidak bisa tinggal di sini lagi, karena apimu terlalu berbahaya. Kalau aku bisa merasakannya, yang lain juga bisa. Karena kau sekarang muridku, kau boleh tinggal di toko kerajinan senjata gratisku. Saat Zhongli Baiqi berbicara, dia mengeluarkan topeng lain dan menyerahkannya kepada Ning Cheng, sambil berkata, saat kamu pergi ke Bintang Xianyu, kamu harus ingat untuk menggunakan benda ajaib topeng ini untuk mengubah penampilan dan auramu. Meskipun Ning Cheng bingung mengapa Zhongli begitu baik padanya, ia tahu ia tak punya banyak pilihan. Ia mengulurkan tangan dan mengambil topeng itu, sambil bertanya dengan bingung, sekalipun aku memakai topeng ini, aku tetap tidak punya roda bintang, kan? Kau harus menyelesaikan masalah roda bintang sendiri. Dengan tingkat kultivasimu, mensimulasikan roda bintang yang redup seharusnya tidak sulit. Jika kau tidak bisa melakukannya, jangan pernah berpikir untuk pergi ke bintang giok abadi, kata Zhongli Baiqi tanpa ragu. Ning Cheng benar-benar tak berdaya. Ia yakin Zhongli Baiqi memiliki teknik untuk mensimulasikan roda bintang, tetapi karena pihak lain tidak mau mengajarinya, ia terpaksa berkata, aku juga tidak punya tempat untuk pergi ke bintang giok abadi. Kau harus cari tempat sendiri. Kalau kau saja tidak bisa, kau tidak perlu pergi ke Immortal Jade Star. Nada bicara Zhongli Baiqi tetap sekejam biasanya. Lalu apa yang Tuan ingin aku lakukan untukmu di masa depan? Ning Cheng tidak percaya Zhongli Baiqi akan begitu baik padanya tanpa alasan. Zhongli Bai tersenyum licik, kedua matanya, satu besar dan satu kecil, dipenuhi rasa puas. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati. Sekalipun ada risiko kematian, aku akan membantumu. Mendengar ini, dahi Ning Cheng langsung memerah. Ia yakin apa yang diminta tuannya yang murahan itu bukanlah hal yang baik. Zhongli Baiqi tampak tidak menyadari ekspresi Ning Cheng. Ia berdiri, membersihkan debu dari pakaiannya, dan berkata, aku pergi dulu. Selagi aku di luar toko pemurnian senjata, tolong jaga adik perempuanmu baik-baik. Selain itu, setelah kita meninggalkan bintang giok abadi, jika kau berhasil mendapatkan roda langit berbintang, tolong berikan padaku. Setelah dia selesai berbicara, sosok Zhongli Baiqi memudar dan cepat menghilang.
Ning Cheng berdiri dengan marah dan bergumam pelan, jangan bermimpi. Aku di sini hanya untuk roda langit berbintang. Bisa dinegosiasikan, tapi tempat ini tidak cocok untukmu belajar membuat senjata. Kalau aku tidak menyiapkan beberapa formasi untukmu, api kecilmu itu pasti sudah ketahuan sejak lama. Suara Zhongli Bai terdengar lagi dari kejauhan, mengejutkan Ning Cheng. Sebenarnya, tingkat kultivasi apa yang dimiliki orang tua ini? Terlepas dari tingkat kultivasi Zhongli Baiqi, Ning Cheng tahu bahwa kalimat terakhir pihak lain itu benar. Susunan bintang level 3 miliknya sama sekali tidak bisa menyembunyikan apapun di tempat ini. Sebelumnya, ia asyik memurnikan artefak, dan telah melepaskan teknik pemurnian sungai bintang tanpa berpikir panjang. Dalam keadaan normal, ia tidak akan mengambil risiko seperti itu. Dia menghela napas dan terkulai. Roda bintang, bagaimana cara mendapatkan roda bintang? Beberapa saat kemudian, Ning Cheng begitu terkejut hingga hampir berdiri lagi. Ia baru saja memikirkan cara mensimulasikan roda bintang ketika dua bayangan roda bintang samar muncul di belakangnya. Sungguh dahsyat, Ning Cheng menarik napas perlahan. Roda bintang ini, yang muncul entah dari mana, seolah muncul dari lubuk hatinya tak diragukan lagi ini adalah hasil dari teknik Xuan Huang Wuxiang yang dahsyat. Apakah ini benar-benar teknik kacau yang bahkan melampaui satu alam semesta? Fakta bahwa formasi bintang dapat diciptakan dari hati membuat Ning Cheng lega. Ia juga merasa peringatan Zhongli Baiqi diperlukan. Ia merapikan semua formasi di rumah dan bersiap pergi ke bengkel pemurnian senjata Zhongli Baiqi. Namun, jauh di lubuk hatinya, Ning Cheng masih menyimpan beberapa keraguan tentang Zhongli Baiqi. Ia tidak menyebutkan bahwa Zhongli Baiqi memiliki mutiara Xuan Huang dan kota Wuji Qinglei. Sepertinya Zhongli Baiqi mengangkatnya sebagai murid karena ia membutuhkan bantuannya. Dibandingkan dengan Zhongli Baiqi, Ning Cheng lebih mempercayai Chang Wei. Terlebih lagi, Zhongli Baiqi hanya tahu tentang kapak abadi penciptaan, sementara Chang Wei tahu tentang semua harta karun penciptaan dalam hal ini. Chang Wei tampaknya memiliki pengetahuan yang lebih luas daripada Zhongli Baiqi. Setelah meninggalkan penginapan Xing Hong, Ning Cheng hanya mengeluarkan manik komunikasi dan mengirim pesan ke Zi Chejun. 4 atau 5 bulan telah berlalu, dan Zi Chejun tidak tahu apakah ia berhasil mendapatkan liontin giok itu. Jika tidak, ia akan berusaha mendapatkannya sendiri. Yang lebih penting, bagaimana status informasi yang ia minta dikumpulkan Zi Chejun. Zi Chejun segera mengirim pesan kepada Ning Cheng, memintanya untuk menemuinya di Zongtian Square di Zutian Star City. Setelah menerima pesan Zi Chejun, Ning Cheng segera membatalkan rencananya untuk pergi ke toko pemurnian senjata. Ia tahu tentang alun-alun Zongtian, salah satu dari 10 alun-alun terbesar di kota bintang Zhoutian. Ning Cheng tiba di alun-alun Zongtian secepat mungkin. Ia telah melihat berbagai macam alun-alun langit berbintang, dan meskipun alun-alun Zongtian sangat luas, ia tidak menganggapnya istimewa. Begitu Ning Cheng tiba di alun-alun Zongtian, indera kedewaannya menyapu Zi Chejun, yang tengah memandang sekeliling seolah mencarinya. Dikenali Zi Chejun beberapa kali membuat Ning Cheng merasa tidak nyaman. Kali ini, ia menggunakan topeng Zhongli Baiqi, mengubah dirinya menjadi seorang pengembara bintang biasa. Jika Zi Chejun masih bisa mengenalinya kali ini, maka ia hanya bisa mengatakan bahwa topeng Zhongli Baiqi tidak terlalu bagus. Ning Cheng senang karena ia sengaja mondar-mandir di depan Zi Chejun beberapa kali, tetapi Zi Chejun tetap tidak mengenalinya. Hal ini membuat Ning Cheng sangat senang. Ia menghampiri Zi Chejun dan menghentikannya, sambil berkata, "Teman, ada yang ingin kubicarakan denganmu." Zi Chejun sedang mencari Ning Cheng ketika ia tiba-tiba berhenti. Ia langsung menatap Ning Cheng dengan waspada dan bertanya, "Ada apa? Bukankah seharusnya kau membayar 10 miliar koin ungu yang kau hutangkan padaku?" Kata-kata Ning Cheng mengejutkan Zi Chejun. 10 miliar koin ungu, bahkan jika dia menjual dirinya sendiri, dia tidak akan punya koin bintang sebanyak itu. Orang ini pasti ada di sini untuk membuat masalah. Sebelum Zi Chejun sempat berbicara, Ning Cheng tertawa dan berkata, "Saudara Zi Che, kali ini kau tidak akan mengenaliku, kan?" Zi Chejun menatap Ning Cheng dengan kaget, dan setelah beberapa saat, ia berkata dengan tak percaya, "Kau kan saudara Ning, tapi kenapa kau punya roda bintang dan..." "Aku selalu punya roda bintang, hanya saja sebelumnya aku menyembunyikannya. Ngomong-ngomong, namaku bukan Ning Cheng lagi, tapi pengembara. Aku telah menyinggung beberapa orang di sini, saudara Zi Che, aku sangat menghargai bantuanmu." Ning Cheng menepuk bahu Zi Chejun. Karena Zi Chejun tidak mengenalinya sekarang, dia pasti tidak akan mengenalinya lagi jika dia mengubah penampilannya lagi di masa mendatang. Zhongli Bai memang cukup mumpuni, topeng ini lumayan.
Ziche Jun tersadar dan berseru, saudara pengembara sungguh luar biasa. Ayo, kita cari tempat duduk dan ngobrol. Ning Cheng mengagumi Ziche Jun, ia tak pernah bertanya apapun. Meskipun ia sangat penasaran dengan perubahan penampilannya dan penampakan roda bintang, ia tak pernah bertanya. Saudara Ziche, apakah ada kabar tentang kultivator wanita yang ingin kutanyakan? Ning Cheng tak kuasa menahan diri untuk bertanya sebelum meninggalkan alun-alun. Ziche Jun tertawa, kau benar-benar romantis. Kupikir pertanyaan pertamamu adalah tentang token giok kuota, tapi aku tak menyangka kau akan bertanya tentang kultivator wanita yang kau cintai pada pandangan pertama. Melihat Ning Cheng hendak berbicara, Ziche Jun segera berdiri di depannya dan berkata, jangan khawatir, aku di sini untuk membantumu. Aku sudah tahu tentang kultivator perempuan itu, dia berasal dari tanah suci Wuji di 9 bintang. Aku khawatir rencanamu akan sia-sia. Para murid tanah suci Wuji sangat mulia, dan mereka bukan orang-orang seperti kita yang bisa menjilat mereka. Di mana dia sekarang? Tanya Ning Cheng cemas. Dia tidak peduli dengan Wuji atau semacamnya. Yang ingin dia ketahui pertama kali adalah apakah kultivator perempuan itu Qianghua. Beberapa hari yang lalu, dia pergi ke Menara Pengamatan Bintang 99 bersama beberapa rekan muridnya, dan dia belum keluar. Aku berencana untuk melihat lantai mana yang bisa dia capai sebelum menghubungimu, tapi aku tidak menyangka kau akan mengirimiku pesan duluan, kata Ziche Jun dengan suara rendah. Apa itu Menara Pengamatan Bintang 99? Mengetahui bahwa Ning Cheng tidak mengenal tempat itu, Ziche Jun dengan sabar menjelaskan, tempat paling terkenal di kota bintang Zhoutian adalah alun-alun Zhongtian, tempat kita berada sekarang. Namun, alun-alun Zhongtian terkenal bukan karena alun-alunnya sendiri, melainkan karena 3 menaranya: Menara Pengamatan Bintang 99, Menara Sungai Bintang Abadi, dan Menara Langit Berbintang Abadi. Sambil berbicara, Ziche Jun menunjuk ke 3 gumpalan kabut tipis di kejauhan dan berkata, itu adalah Menara Pengamatan Bintang 99, Menara Sungai Bintang yang tak terjatuhkan, dan Menara Langit Berbintang Abadi. Ayo kita lihat. Ning Cheng mendengar bahwa kultivator wanita yang mirip Qianghua telah memasuki Menara Pengamatan Bintang 99, dan dia tidak sabar untuk masuk dan melihatnya sendiri. Ning Cheng mengikuti Ziche Jun ke depan 3 menara. Ia sama sekali tidak bisa memindai menara dengan indera kedewaannya, ia hanya bisa melihat garis samar ketiga menara itu. Di tepi luar siluet paling kanan, terdapat 5 karakter raksasa sebening kristal Menara Pengamat Bintang 99. Di atas siluet tengah, terdapat tulisan Menara Sungai Bintang yang tak terjatuh, dan di ujung kiri, terdapat tulisan Menara Langit Berbintang Abadi. Selain ketiga menara ini, terdapat 3 layar tampilan raksasa di sekelilingnya, masing-masing menampilkan nama-nama yang tak terhitung jumlahnya. 100 nama pertama berukuran besar dan disorot dengan warna emas, sementara nama-nama setelahnya jauh lebih kecil, padat, dan seolah tak berujung. Sesekali orang memasuki kabut Menara Pengamatan Bintang 99 dan Menara Sungai Bintang Abadi, dan ada pula yang terlempar keluar dari kabut dan terbanting ke alun-alun. Secara relatif, sangat sedikit orang yang memasuki Menara Bintang Abadi. Ning Cheng berdiri di sana cukup lama tanpa melihat seorang pun masuk. Melihat Ning Cheng terdiam sambil memandangi ketiga menara itu, Ziche Jun menjelaskan, ketiga menara ini adalah tempat untuk memahami Dao dan menguji kultivasi seseorang. Ketiga menara ini adalah benda paling berharga di kota bintang Zhongtian. Selain itu, tidak ada batasan siapapun bisa masuk dan keluar kapan saja. Kau lihat ketiga layar tampilan arai itu, kan setiap layar tampilan arai mewakili peringkat salah satu menara. 100 nama teratas ditandai dengan warna emas, mereka adalah yang terkuat di level ini. Tatapan Ning Cheng tertuju pada layar tampilan arai pertama. Ini adalah layar tampilan arai Menara Pengamatan Bintang 99. Salah satu nama di dalamnya adalah Xiao Yu, lantai 71. Layar berikutnya menampilkan para murid Sekte Ling Qiao. Ziche Jun melanjutkan dengan suara rendah, kau lihat Xiao Yu, kan dia orang yang telah mendaki Menara Pengamatan Bintang 99 hingga titik tertinggi sejauh ini. Dia bukan hanya jenius di antara para jenius, tetapi juga sangat percaya diri dan kuat. Tak ada yang bisa menandinginya. Kudengar dia sudah mencapai alam jembatan bintang, tetapi untuk memasuki bintang giok abadi, dia secara paksa menghapus kultivasinya dan kembali ke alam pengumpulan bintang. Menara Pengamatan Bintang 99 itu ada berapa lantai? Tanya Ning Cheng. Ia mengagumi Xiao Yu karena mampu menghapus level kultivasinya dengan begitu mudah. Hanya orang dengan tingkat kepercayaan diri tertentu yang akan melakukan hal seperti itu. Ziche Jun menjawab, Menara Pengamatan Bintang 99 memiliki 81 lantai,
Menara Sungai Bintang Abadi memiliki 64 lantai, dan Menara Langit Berbintang Abadi memiliki 49 lantai. Tak seorang pun dapat mencapai puncak ketiga menara ini. Ning Cheng melihat lokasi Menara Pengamatan Bintang 99 dan bertanya, Saudara Ziche, saya bertanya tentang kultivator wanita yang memasuki Menara Pengamatan Bintang 99 beberapa hari yang lalu. Apakah dia sudah keluar? Benar, kau tidak mau pergi ke Menara Pengamatan Bintang, kan malahan, kau mungkin tidak akan melihatnya meskipun kau masuk. Kurasa lebih baik kau menunggu di sini sepertiku. Ziche Jun membaca pikiran Ning Cheng. Ning Cheng hendak berbicara ketika dia mendengar seseorang di sebelahnya berseru, seorang pendatang baru telah masuk ke 100 besar. Perhatian Ning Cheng dan Ziche Jun langsung tertuju padanya. Ning Cheng telah melihat semua nama emas di 100 teratas Menara Pengamatan Bintang 99 sebelumnya. Sekarang, setelah melihat lagi, benar saja, ada orang baru yang naik ke puncak, dan nama di posisi ke-100 telah berubah menjadi Chen Fei. Setelah nama Chen Fei, tertulis Manlun Starry Sky, Jingnan Star River, Golden Crow Gate, diikuti oleh langkah ke-51, dan kemudian waktu yang dihabiskan pada langkah ke-51. Setelah menghafal daftar 100 teratas, Ning Cheng tahu bahwa posisi ke-100 awalnya adalah Bian Ze, yang telah mencapai langkah ke-50 dan bertahan di sana selama 2 hari. Sekarang Chen Fei telah mencapai langkah ke-51, ia tentu ingin mendorong Bian Ze keluar dari 100 teratas. Chen Fei baru saja masuk 100 teratas jika ia bisa bertahan di langkah ke-51 lebih lama, peringkatnya pasti akan terus naik. Wow, ini orang pertama di Manlun Starry Sky kita yang berhasil masuk 100 besar. Seru Ziche Jun takjub saat melihat nama Chen Fei. Ning Cheng dengan santai bertanya dari samping, siapa orang dengan peringkat tertinggi di Manlun Starry Sky sebelumnya? Ziche Jun menjawab dengan santai, namanya Yu Xiaxi. Peringkat tertingginya di Menara Pengamatan Bintang 99 adalah 932. Dia sekarang telah mencapai alam Sungai Bintang 3, tetapi aku belum melihatnya di peringkat Menara Sungai Bintang Abadi. Sebelum Ning Cheng sempat menjawab, Ziche Jun buru-buru menambahkan, Saudara pengembara, aku harus melanjutkan urusanku. Aku juga akan memikirkan cara mendapatkan token giokmu. Setelah urusanku selesai, aku akan kembali ke sini untuk melihat berapa level yang bisa kucapai. Ning Cheng berkata dengan penuh terima kasih, Saudara Ziche, silakan pergi. Saya akan menunggu di sini. Jika ada kabar baik, segera beritahu saya. Jangan khawatir. Setelah berkata begitu, Ziche Jun bergegas keluar dari Zhongtian Square. Keberhasilan Chen Fei mencapai 100 besar Menara Pengamatan Bintang 99 telah memacu semangatnya, ia juga mewakili Manlun Starry Sky dalam kompetisi tersebut. Jika Chen Fei berhasil masuk 100 besar, tentu saja ia bisa mencapai 1000 besar dan mengejar Yu Xiaxi, bukan? Setelah menyaksikan Ziche Jun pergi, Ning Cheng tidak membuang waktu sedikit pun dan segera memasuki Menara Pengamatan Bintang 99, yang diselimuti kabut tipis. Melangkah ke dalam kabut, sebuah gerbang yang terlihat jelas muncul di hadapan Ning Cheng, meskipun tertutup rapat. Di depan gerbang itu berdiri sebuah prasasti giok yang tinggi. Saat Ning Cheng merenungkan cara masuk, seorang kultivator lain masuk. Ia berjalan melewati Ning Cheng dan menuju ke prasasti batu giok tempat ia menuliskan nama dan asal-usulnya. Gerbang itu kemudian terbuka. Ning Cheng mengamatinya dengan indera ilahinya, tetapi tidak berhasil menembusnya sama sekali. Biksu yang meninggalkan namanya itu segera memasuki gerbang, yang kemudian tertutup kembali tanpa suara. Ning Cheng pun berjalan ke arah prasasti batu giok. Setelah ragu sejenak, ia menulis pengembara di prasasti itu, lalu Jiangsu. Ia memang seorang pengembara dari bumi, jadi tak ada salahnya menulis seperti ini. Gerbang di depan terbuka lagi, dan Ning Cheng sangat gembira. Ia segera melangkah masuk. Begitu dia memasuki gerbang, sebaris kata-kata emas muncul di depan matanya, mereka yang mundur ke sisi gerbang akan gagal. Ning Cheng, menyadari bahwa ia hanya selangkah lagi dari pintu, segera melangkah maju. Kakinya baru saja terangkat ketika sebuah kekuatan dahsyat menghantamnya, datang dengan tiba-tiba. Ning Cheng hampir terdorong ke pintu lagi. Energi bintang Ning Cheng langsung melonjak keluar, langsung menghancurkan dorongan itu. Baru setelah itu ia bisa berdiri tegak. Wah, dia baru saja masuk level pertama. Pasti malu banget kalau dia sampai dikeluarkan dari level pertama. Setelah mendapatkan kembali pijakannya, Ning Cheng dengan hati-hati melepaskan domain sungai bintangnya. Ia belum pernah ke Menara Pengamatan Bintang sebelumnya dan tidak tahu bahaya apa yang ada di dalamnya. Beberapa napas kemudian, Ning Cheng menyadari bahwa selain dorongan tiba-tiba itu,
tingkat pertama menara pengamatan bintang 99 tidak menimbulkan bahaya lain. Bahkan jika ia berada di alam kesadaran bintang, selama ia menangkis serangan mendadak itu, ia bisa mendapatkan pijakan di tingkat ini. Tingkat pertama menara pengamatan bintang ini tampak seperti lorong kecil, dikelilingi bebatuan kosong yang berantakan, dengan jalan batu biru yang membentang di tengahnya hingga ke kejauhan. Setelah Ning Cheng beradaptasi, dorongan ini tidak berpengaruh padanya. Ia mempercepat langkahnya dan segera melewati jalan batu biru, tiba di pintu gerbang lain. Gerbangnya bertuliskan lantai 2 menara pengamatan bintang. Ning Cheng tersenyum. Ini terlalu mudah, ia mencapai lantai 2 menara pengamatan bintang dengan mudah. Dia mengulurkan tangan untuk mendorong pintu ke lantai 2, tetapi saat tangannya hendak menyentuhnya, terdengar suara gemuruh dan seekor binatang serigala bintang tiba-tiba muncul di pintu masuk. Ning Cheng bahkan tidak sempat menarik tangannya ketika binatang langit berbintang membuka mulutnya dan menelannya bulat-bulat. Pada saat itu, tangan Ning Cheng tiba-tiba berubah menjadi bayangan kapak, dan bola api cahaya bintang menyembur keluar dari dalam bayangan kapaknya. Jeritan tajam terdengar saat serigala langit berbintang diledakkan menjadi debu oleh api Ning Cheng. Saat serigala langit berbintang menghilang, pintu menara di lantai 2 terbuka. Kali ini, Ning Cheng sudah siap, dan Star River Domain-nya meluas keluar. Daya dorong lapisan kedua memang jauh lebih kuat daripada lapisan pertama, tetapi karena Ning Cheng sudah bersiap sebelumnya, daya dorong ini langsung dihempaskan oleh Star River Domain-nya. Dengan indera kedewaannya yang kuat dan domain sungai bintang yang tak tertandingi, Ning Cheng hampir menyelesaikan seluruh proses untuk mencapai tingkat ke-18. Hanya itu yang ada di menara pengamatan bintang 99. Meskipun daya dorongnya meningkat dan kekuatan binatang bintang di setiap tingkatnya semakin kuat, Ning Cheng merasa dengan kekuatannya, mencapai tingkat ke-70 seharusnya tidak terlalu sulit. Dengan pemikiran ini, Ning Cheng melangkah ke tingkat ke-19. Saat ia masuk, Star River Domain telah menyebar. Daya dorong setiap tingkat selanjutnya akan semakin kuat, selama Star River Domain-nya dipersiapkan. Yang mengejutkan Ning Cheng, Star River Domain miliknya kali ini tidak menemui kendala apapun, artinya tingkat ke-19 tidak memiliki daya dorong. Apa yang terjadi, pikiran itu baru saja terlintas di benak Ning Cheng ketika gelombang niat membasmi yang luar biasa tajam melonjak. Pedang cahaya bintang yang tak berujung, bercampur dengan segala macam niat membasmi, menyelimuti Ning Cheng sepenuhnya. Bahkan dengan domain sungai bintang Ning Cheng yang sepenuhnya aktif, bila-bila bintang ini masih berhasil menghancurkannya pada sudut-sudut tertentu. Ning Cheng segera mengaktifkan kota guntur biru tanpa batas. Krak, 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 krak. Suara bombardir yang keras menghantam kota Wuji Qinglei, membuat Ning Cheng berkeringat dingin. Jika bukan karena kota Wuji Qinglei, ia pasti akan terluka. Bahkan sebelum gelombang serangan pertama berakhir, gelombang kedua menghantam. Kekuatan yang 2 kali lebih kuat dari serangan di lantai 18 menghantam Ning Cheng, membuatnya terhuyung mundur beberapa langkah, hampir menabrak pintu. Sungguh berbahaya, seru Ning Cheng kaget dan marah, lalu dengan cepat melangkah maju. Untungnya, meskipun serangan di lantai 19 padat, serangan itu tidak terlalu kuat. Selain kekuatan serangan diam-diam itu, Ning Cheng tidak merasa terlalu sulit untuk menghadapinya. Setelah melewati lantai 19, Ning Cheng memperoleh pemahaman yang lebih jelas dan intuitif tentang menara pengamatan bintang. Menara itu seolah memiliki kesadaran, yang selalu siap menyergap orang-orang di dalamnya. Tujuannya hanyalah untuk meledakkan mereka. Setelah lantai 20, serangannya menjadi semakin kuat, termasuk tidak hanya sinar pedang tetapi juga serangan seperti runtuhnya ruang hampa, bola api, dan formasi pembasmi tingkat rendah. Adapun berbagai serangan dari gerombolan binatang ibel, semua binatang ini tersusun dari energi bintang dan lenyap tanpa jejak setelah diterjang. Domain sungai bintang Ning Cheng, dikombinasikan dengan tombak guntur berkilau dan kota guntur Azurel level 5, membuatnya nyaris tak terkalahkan. Selama ia berhati-hati dan tidak lengah oleh dorongan tiba-tiba, ia tidak akan terlempar keluar dari menara. Saat ia menerjang maju, Ning Cheng bergantian menggunakan tombak tanpa jejak dan tombak pola api void, samar-samar merasakan bahwa niat tombaknya hampir mencapai terobosan. Pedang yang terus-menerus menembus wilayah sungai bintang memberitahu Ning Cheng bahwa wilayahnya masih jauh dari sempurna. Boom! Binatang bintang lain dibasmi oleh Ning Cheng, dan dia sudah berdiri di lantai 40 menara pengamatan bintang 99. Ning Cheng, yang sudah sangat siap untuk bertahan dan bertarung, mendapati lantai ini benar-benar sunyi, tidak ada berbagai bilah pedang yang menyerang ataupun dorongan yang menakutkan. Ning Cheng tanpa sadar melangkah maju. Kesadarannya tampak kabur, lalu jernih kembali,
dan kemudian ia melihat orang di depannya. Mu Wan. Ning Cheng baru saja mengucapkan dua kata itu ketika dia teringat apa yang dikatakan Tian Mu Wan kepadanya. Panggil saja aku dengan namaku, atau kau bisa memanggilku Xiao Tian. Tian Mu Wan menatap Ning Cheng dengan tenang. Wajahnya tenang, tetapi matanya penuh kesedihan. Tian Mu Wan, Ning Cheng menambahkan satu kata dengan datar. Tian Mu Wan menatap kosong ke arah Ning Cheng. Terima kasih sudah ingat kalau margaku Tian. Keduanya terdiam lagi. Setelah beberapa lama, Tian Mu Wan tiba-tiba kehilangan ketenangannya. Ia bergegas menghampiri Ning Cheng, menatapnya, dan menangis. Kenapa kau lakukan ini padaku? Apa kau pernah mencintaiku? Kau sudah kembali. Apa kau tidak bisa bertanya padaku apakah aku baik-baik saja? Kenapa semuanya jadi begini? Kenapa kau begitu sombong? Kau sudah dewasa. Kenapa kau berdebat dengan perempuan kecil sepertiku? Aku sangat senang bertemu denganmu lagi, tapi kau bertingkah seolah melihat batu di jalan. Apa kau bahkan bertanya tentang penderitaanku? Ning Xiao Cheng. Gunung Yelai, yang terletak di tepi selatan wilayah Tianan, semakin jarang dikunjungi sejak kawanan serangga menyerang beberapa tahun lalu. Di sebuah gubuk beratap jerami di puncak Gunung Yelai, seorang wanita cantik tiba-tiba berdiri, air mata mengalir di wajahnya, bergumam, mengapa aku melihatmu begitu jelas? Ning Xiao Cheng. Apakah ini ilusi energi primordial Xuan Huang bersirkulasi di lautan kesadarannya? Dan Ning Cheng tiba-tiba terbangun. Tapi Tian Mu Wan masih di depannya. Ini bukan ilusi. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Ning Cheng akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Aku baru saja berada di Gunung Yelai. Hati-hati, Tian Mu Wan tiba-tiba berseru. Ning Cheng dengan cepat menyapu dengan tombak petirnya, dan dengan suara retakan yang tajam, dua bilah cahaya, yang tidak membawa niat membasmi apapun, tersapu keluar olehnya. Saat Ning Cheng melepaskan tembakannya, ledakan memekakkan telinga bergema, dan sekelilingnya tiba-tiba menjadi jelas, semuanya lenyap tanpa jejak. Tian Mu Wan lenyap, dan sekelilingnya kembali seperti semula. Seolah-olah pemandangan itu berubah dalam sekejap. Ning Cheng mencengkeram tombak Liu Lei erat-erat, tak bergerak. Ia tahu apa yang baru saja dilihatnya hanyalah ilusi. Namun, ia merasa itu juga bukan ilusi. Kata-kata Tian Mu Wan bukanlah tambahan dari halusinasinya sendiri, melainkan benar-benar diucapkan oleh Tian Mu Wan. Perasaan ini tak terjelaskan, namun sangat jelas. Dia bahkan melihat pemandangan di belakang Tian Mu Wan, sepertinya itu Gunung Yelai, tempat yang pernah dia kunjungi untuk mencari sumber roh kayu. Apa yang sebenarnya terjadi? Ning Cheng tidak melanjutkan. Apakah itu benar-benar ilusi? Tian Mu Wan perlahan duduk. Kehadiran Ning Cheng sangat jelas tadi, ia bahkan bisa merasakan auranya. Namun setelah ia memperingatkannya untuk berhati-hati, Ning Cheng menghilang tanpa jejak. Di depan matanya, selain Gunung Yelai yang hijau, yang terdengar hanyalah suara burung bulbul. Aku sudah melupakanmu, kenapa aku masih punya ilusi ini? Kenapa? Teriak Tian Mu Wan serak. Ia datang ke Gunung Yelai karena Ning Cheng. Namun seiring berjalannya waktu, ia tetap di sini. Ia sudah terbiasa. Ketika dia memperoleh separuh manik-manik dan buku panduan kultivasi di Gunung Yelai, dia mengetahui bahwa kultivasi ada di dunia ini. Apakah Ning Xiao Cheng orang yang kamu sukai? Sebuah suara tiba-tiba membuyarkan kesedihan Tian Mu Wan. Tian Mu Wan tiba-tiba berbalik dan melihat seorang gadis bergaun kuning yang tampak bahkan lebih muda darinya. Yang mengejutkannya, gadis itu tampak melayang di udara di belakangnya, bukan di tanah. Siapa kau? Tian Mu Wan ketakutan. Ia bukan perempuan biasa, tinggal di Gunung Yelai, namun seseorang telah muncul di belakangnya. Ia bahkan tidak menyadarinya. Chen Fei, pendatang baru dari Manlun Starry Sky, telah mencapai peringkat ke-97. Sejumlah besar kultivator telah berkumpul di depan layar peringkat menara pengamatan bintang 99 di alun-alun Zhongtian. Semua orang menatap Chen Fei dari Manlun Starry Sky. Baru 3 hari yang lalu, Chen Fei berhasil menembus 100 besar, dan hanya dalam 3 hari, ia sudah mencapai posisi ke-97. Sangat sulit untuk naik ke posisi manapun di 100 teratas, namun Chen Fei naik dari posisi 100 ke posisi 97 hanya dalam 3 hari, itulah keterampilan yang mutlak. Aku tak pernah menyangka kalau Manlun Starry Sky yang biasa-biasa saja akan memiliki orang seperti itu. Ya, kalau bukan karena Time Was Talent, aku tak akan pernah tahu kalau ada tempat kecil bernama Manlun di langit berbintang Central Heaven. Di alun-alun Zhongtian, berbagai diskusi muncul, semuanya berfokus pada Chen Fei, yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Semua orang juga berspekulasi tentang seberapa tinggi peringkat Chen Fei yang bisa diraih. Langit berbintang Manlun yang luas dan tak terbatas terasa seperti tempat yang sempit di sini. Nona,
Chen Fei ini muncul entah dari mana dan berhasil naik ke lantai 52 menara pengamatan bintang. Orang ini benar-benar pamer. Sepertinya belum ada yang setenar di akhir-akhir ini. Yang berbicara adalah seorang gadis bergaun hijau. Ia, seperti para kultivator lainnya, sedang menatap layar peringkat alam pengamatan bintang 99. Di sampingnya berdiri seorang kultivator wanita bergaun biru muda. Mendengar kata-kata gadis berok hijau itu, kultivator wanita itu berkata dengan nada meremehkan, Chen Fei ini memang sangat kuat, tapi kurasa ada pria lain di sini yang bahkan lebih kuat darinya, kau hanya belum menyadarinya. Siapa dia, tanya gadis berbaju hijau cepat. Dia orang yang berada di peringkat 437, dan dia ada di lantai 49, jawab kultivator wanita bergaun biru muda itu. Pengembara dari Jiangsu, di mana Jiangsu, aku belum pernah mendengarnya, kata gadis bergaun hijau itu dengan heran. Kultivator perempuan bergaun biru itu menjawab, mungkin itu sebuah planet. Orang ini tidak menyebutkan dari sistem bintang mana asalnya, tetapi jelas berasal dari langit berbintang Agung Songtian. Saya datang ke sini beberapa hari yang lalu, dan saya ingat daftar peringkat ini dengan sangat jelas. Pria bernama pengembara ini tidak termasuk dalam puluhan ribu orang teratas. Saya tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa hari, orang ini tiba-tiba muncul di lantai 49. Nona, sepertinya Anda yang menemukan pengembara ini. Gadis bergaun hijau itu melirik para kultivator di sekitarnya dan berkata dengan nada meremehkan, orang-orang ini sungguh tidak kompeten. Tak satu pun dari mereka menyadari keberadaan pengembara sakti ini. Tunggu beberapa hari lagi sampai pengembara ini mencapai 50 lantai teratas, lalu kita lihat seberapa terkejutnya mereka. Kultivator perempuan bergaun biru itu menggelengkan kepalanya. Tidak, pasti ada cukup banyak kultivator yang tahu bahwa pengembara telah memasuki level ke-49. Banyak dari mereka yang belum mengatakan apa-apa. Mereka semua menunggu di sini, mungkin menunggu pengembara keluar dan mencoba membujuknya. Nona, apakah menurutmu ketua serikat akan memanggil pengembara ini ke serikat kita jika dia tahu? Dan bagaimana dengan Chen Fei? Sebelum gadis bergaun hijau itu selesai berbicara, kultivator perempuan bergaun biru mendengus, panggil dia ke serikat pedagang kita, lalu lihat apakah jenius ini layak menjadi rekan Taoisku. Kan apapun jenis jeniusnya, aku akan mencari rekan Taoisku sendiri, dan ayahku tidak bisa membuat keputusan itu. Tapi Nona, Anda sudah lama mencari dan belum menemukan satu petunjuk pun. Ketua persekutuan sangat cemas dengan masalah ini, bagaimana jika, kata kultivator wanita berok hijau itu dengan cemas. Gadis bergaun biru itu berkata dengan marah, aku hanya bisa bilang bahwa di antara semua jenius yang datang kali ini, hanya ada sedikit orang tangguh. Mereka semua tak punya nyali. Terakhir kali aku melihat seseorang yang berani menabrak pesawat antariksaku. Kupikir dia tangguh, tapi aku tak menyangka dia lebih suka membayar 100 juta koin king daripada mengucapkan sepatah kata pun. Nona, mungkin sulit bagimu untuk menemukan pasangan Taois dengan cara ini. Lalu bagaimana kita menemukannya? Guru saya berkata bahwa seorang kultivator yang tidak punya nyali pada akhirnya akan memiliki pencapaian yang terbatas. Lagi pula, saya merasa tidak nyaman hanya melihat seorang kultivator yang tidak punya nyali. Ning Cheng memang berada di lantai 49. Dia tinggal di lantai 49 selama 3 hari tanpa naik lagi karena dia tidak ingin naik. Kalau itu hanya serangan pedang nyata yang tiada henti dan gelombang demi gelombang dorongan, Ning Cheng pasti sudah mencapai level ke-50. Ning Cheng tetap di lantai ini karena ia merasakan serangan samar dan terus-menerus dari indera ilahi. Ini adalah pertama kalinya ia mengalami serangan semacam itu. Serangan-serangan ini tak kasat mata dan tak berwujud, terkadang tiba-tiba menusuk tubuhnya, membuatnya sadar bahwa itu bukanlah pedang atau serangan lain, melainkan serangan dari indera ilahi. Serangan spiritual itu nyaris tak terlihat, dan wilayah kekuasaannya sama sekali tak memberikan perlawanan. Menghadapi serangan spiritual tak kasat mata ini, ia tak punya pilihan selain memusatkan indera spiritualnya sendiri untuk menangkisnya. Bagi seorang kultivator biasa yang menghadapi serangan spiritual seperti itu, pikiran pertama mereka adalah bergegas keluar dari level 49 dan memasuki level 50 sesegera mungkin. Lagi pula, semakin lama seseorang bertahan di level 49, semakin besar daya dorong dan serangannya. Namun, Ning Cheng tidak memasuki level ke-50. Pertama, daya tahannya yang kuat memungkinkannya untuk tetap berada di level ke-49. Kedua, ia ingin menemukan beberapa petunjuk dari serangan mental ini. Lautan kesadarannya sangat kuat, dan ia telah lama mempertimbangkan apakah ia dapat menggunakan kekuatan mentalnya untuk menyerang lawannya. Sayangnya, bahkan sekarang, meskipun indera ilahinya dapat berkoordinasi dengan domain dan niat membasminya,
indera tersebut tidak dapat benar-benar terwujud menjadi serangan. Setelah ia akhirnya merasakan serangan indera ilahi yang sesungguhnya, bagaimana mungkin ia melepaskannya begitu saja? Ini terjadi di dalam menara pengamatan bintang. Serangan indera ilahi tidak akan membasminya, paling banter hanya akan meledakkannya keluar dari menara. Namun, jika ia bertemu dengan ahli serangan indera ilahi sejati di masa depan, ia tidak akan memiliki pertahanan sama sekali, itu akan benar-benar mengerikan. Dalam 2 hari pertama, serangan spiritual di lantai 49 masih sporadis. Namun, semakin jauh Anda melangkah, semakin kuat pula serangan spiritualnya. Serangan-serangan spiritual ini tak kasat mata dan tak berwujud, bahkan dengan domain sungai bintang Ning Cheng yang dikerahkan sepenuhnya, ia tak mampu menangkisnya. Awalnya, serangan-serangan itu tidak padat, dan Ning Cheng hampir tak mampu menahan 1 atau 2. Namun, seiring ia bertahan di level ini lebih lama, serangan-serangan spiritual itu menjadi semakin kuat dan padat. Duri-duri tak kasat mata dan bila-bila indera ilahi menghantam tubuh Ning Cheng, dengan cepat merobek pakaiannya. Suara daging terkoyak dan tulang patah terdengar, memaksa Ning Cheng untuk terus mengedarkan teknik pemurnian tubuh Xuan Huang dan terus mengumpulkan indera ilahinya untuk melawan. Krak, krak, krak. Tulang-tulang Ning Cheng semakin patah dan ia pun kesulitan untuk berdiri. Ning Cheng bahkan tidak berpikir untuk berdiri. Untuk pertama kalinya, ia merasakan manfaat menggunakan serangan indera ilahi untuk menempa tubuh fisiknya. Tubuhnya terluka oleh serangan indera ilahi yang tak henti-hentinya, dan kemudian disembuhkan melalui teknik pemurnian tubuh yang kuat. Setelah waktu yang tidak diketahui, Ning Cheng tiba-tiba berdiri. Luka-lukanya telah sepenuhnya pulih tanpa disadari, dan tubuhnya telah mencapai puncak tubuh dewa tingkat 9 tanpa disadari. Pedang dan serangan spiritual di sekitarnya masih ada, tetapi serangan spiritual ini tidak dapat lagi melukai Ning Cheng. Ning Cheng sangat puas. Menara pengamatan bintang 99 memang tempat untuk berkultivasi. Indera kedewaannya tidak hanya meningkat pesat, tetapi pemurnian tubuhnya juga telah mencapai puncak tubuh dewa tingkat 9. Sayangnya, ia tidak memiliki teknik pemurnian tubuh tingkat tinggi, sehingga pemurnian tubuhnya hanya bisa sampai di sini. Tak masalah jika ia belum menguasai serangan indera ilahi. Masih banyak lagi tingkatan di menara pengamatan bintang 99. Ia hanya tidak percaya bahwa serangan indera ilahi hanya ada di tingkat ke-49. Setelah lantai 49, jalan di depan bukan lagi jalan datar berbatu biru, melainkan serangkaian tangga berbatu biru. Wilayah Sungai Bintang Ning Cheng terbentang, menghancurkan semua kekuatan di sekitarnya, dan dalam beberapa langkah, ia mencapai puncak lantai 49 dan membuka pintu menuju lantai 50 menara pengamatan bintang. Hei, ada orang lain yang memasuki lantai 50. Ada apa beberapa hari ini? Begitu Ning Cheng memasuki lantai 50 menara pengamatan bintang 99, seseorang di alun-alun Zongtian langsung berseru kaget. Saat suara itu terdengar, hampir semua orang memperhatikan nama pengembara Jiangsu. Tempat seperti apa Jiangsu itu setelah memasuki lantai 50 di Ning Cheng? Tempat ini menjadi topik diskusi di antara para kultivator di sekitarnya. Sayangnya, setelah banyak diskusi, tidak ada yang tahu di mana Jiangsu berada. Tidak, dia sudah memasuki lantai 51 lagi, dan masuk ke 100 teratas. Diskusi yang sudah ramai dengan cepat berubah menjadi kejutan, karena Ning Cheng telah memasuki lantai 51. Dia masih terus naik, tanpa hambatan apapun, dan dia telah mencapai lantai 52. Saat ini, diskusi di alun-alun tak lagi sekadar mengejutkan, tetapi juga ngeri. Bahkan ketika Xiao Yu memasuki menara pengamatan bintang, ia tak sekuat ini. Banyak kultivator terus mengirim pesan kepada teman-teman mereka, memberitahu mereka bahwa seorang kultivator yang menentang langit telah menerobos masuk ke lantai 52 menara pengamatan bintang, dan waktu antara kedatangan dan keberangkatan mereka ternyata sangat singkat. Ketika Ning Cheng bergegas ke lantai 53, hampir seluruh kota bintang Zhoutian terkejut. Banyak sekali kultivator berbondong-bondong ke Zhoutian Grand Plaza, dan bahkan beberapa tokoh kuat dari sekte tingkat bintang datang ke tempat ini. Untungnya, Zhoutian Plaza sangat luas, dan masuknya para kultivator tidak membuatnya terasa sesak. Siapakah sang pengembara sistem bintang mana yang diwakilinya dalam kompetisi ini? Di galaksi atau sistem bintang manakah bintang Jiangsu berada? Saat itu, semua orang di lapangan Zhoutian membicarakan satu orang gelandangan itu. Mereka juga membicarakan satu tempat Jiangsu. Chen Fei yang dulu mempesona telah lama terlupakan. Dibandingkan dengan pengembara yang luar biasa kuat itu, siapakah Chen Fei? Kita sudah mencapai lantai 64. Kita sudah menembus 10 besar. Ya ampun, hanya dalam satu hari,
kita sudah naik dari lantai 49 ke lantai 64. Ini benar-benar mengerikan. Duan Muchang dari Moseng Starry Sky, yang tadinya masuk 10 besar, telah tergeser keluar dari 10 besar. Duan Muchang telah tiba. Aku penasaran apakah dia akan kembali ke menara pengamatan bintang untuk melanjutkan usahanya mencapai 10 besar. Duan Muchang memang telah tiba. Ia menatap dengan tenang nama gelandangan yang telah menggesernya dari 10 besar, dan tak seorang pun tahu apa yang dipikirkannya. Beberapa kultivator yang mengenal Duan Muchang tidak berani berbicara kepada Rui Muchang saat ini. Sepertinya dia berhenti di lantai 64. Para kultivator di alun-alun segera menyadari bahwa nama pengembara telah berhenti muncul. Saat itu, beberapa kultivator yang telah memasuki menara bintang diteleportasi keluar. Begitu para kultivator ini mendarat, orang-orang di sekitar mengerumuni mereka, bertanya apakah para kultivator yang diteleportasi ini adalah pengembara. Fakta bahwa nama pengembara telah berhenti muncul berarti ia dapat diteleportasi keluar kapan saja. Berhenti bertanya, pengembara itu jelas belum keluar. Lihat, waktu di belakangnya terus bertambah. Jika dia keluar, waktu akan berhenti, kata seseorang di alun-alun. Ning Cheng memang tetap berada di lantai 64. Dari lantai 49 dan seterusnya, serangan spiritual yang diterimanya semakin kuat. Selain serangan spiritual, ada juga serangan dari berbagai monster langit berbintang dan formasi pembasmi. Hal ini membuat Ning Cheng melupakan ide untuk tetap berada di level tertentu demi menempa indera ilahinya. Ia terus menangkis serangan-serangan ini sambil terus melesat ke atas. Hanya dengan cara ini ia dapat terus menantang serangan yang lebih kuat dan mendapatkan lebih banyak manfaat. Ning Cheng tidak kecewa. Saat ia menyerang lapis demi lapis, jejak yang ditinggalkan oleh tombak tanpa jejaknya semakin samar, dan setelah melepaskan tombak pola api Void, bahkan pola api pun tersembunyi di dalam domain Sungai Bintang. Serangan-serangan di dalam menara pengamatan bintang ini tampaknya mengkompensasi kekurangan dalam teknik supernaturalnya, terus membantunya menyempurnakan serangannya. Menghadapi berbagai serangan spiritual, domain Sungai Bintang Ning Cheng perlahan-lahan menjadi lengkap. Meskipun ia belum mengembangkan serangan spiritualnya sendiri, domain Sungai Bintangnya sudah dapat mendeteksi serangan spiritual, dan ia tidak lagi hanya menerima serangan. Setelah mencapai lantai 64, Ning Cheng merasa bahwa kemampuan tombak dan domain Sungai Bintangnya telah mencapai level baru. Bagi Ning Cheng, ujian di menara pengamatan bintang lebih bermanfaat daripada di arena. Tak heran jika ketiga menara ini begitu terkenal. Ketika ia maju ke alam Sungai Bintang di masa depan, ia juga harus pergi dan melihat menara Sungai Bintang. Alasan Ning Cheng tetap berada di lantai 64 adalah karena ia merasakan lautan kesadarannya diserang segera setelah ia tiba. Ini juga merupakan bentuk serangan spiritual, tetapi sama sekali berbeda dari serangan di lantai sebelumnya. Ini adalah tingkat serangan spiritual yang lebih dalam yang dapat langsung menargetkan lautan kesadarannya. Saat lautan kesadarannya diserang, Ning Cheng memutuskan untuk tetap berada di level ini dan terus menyerap kekuatan ilahi dari serangan spiritual tersebut. Menembus menara pengamatan bintang bukanlah tujuannya, yang benar-benar ia inginkan adalah mendapatkan sesuatu darinya. Serangan spiritual yang mengenai tubuh tidak terlalu merusak. Terlebih lagi, domain Sungai Bintang Ning Cheng sekarang mampu mendeteksi serangan spiritual, dan dengan kota guntur Azure tanpa batas yang diaktifkan, banyak serangan semacam itu dapat diblokir. Yang mengerikan adalah serangan mental yang membombardir lautan kesadarannya. Serangan ini menyebabkan lautan kesadaran Ning Cheng meraung dan bergejolak hebat, dan rasa sakit akibat pemboman itu tak tertahankan, sesuatu yang tak tertahankan bagi orang biasa. Jika bukan karena kekuatan dan ketahanan lautan kesadaran langit berbintangnya, cepat atau lambat lautan itu pasti akan runtuh jika ia tidak menahannya dengan sekuat tenaga. Menghadapi serangan mengerikan di lautan kesadaran ini, hanya ada satu pilihan di tempat ini: mempercepat dan bergegas ke lantai 65. Ning Cheng datang ke sini bukan untuk mencapai tingkat menara yang lebih tinggi, melainkan untuk memahami kemampuan dan teknik ilahinya sendiri. Serangan indera ilahi di tingkat ke-64 sudah dapat membombardir lautan kesadarannya, sehingga serangan terhadap lautan kesadarannya di tingkat ke-65 pasti akan lebih kuat lagi. Ning Cheng menyimpan kota guntur biru tanpa batas. Ia melakukannya bukan untuk menghindari serangan terhadap tubuhnya, melainkan untuk menangkal serangan dari indera kedewaan di lautan kesadarannya. Meskipun tubuhnya terluka parah, ia dapat pulih secara perlahan. Namun, begitu pikirannya terluka parah, pemulihan menjadi sulit. Terlebih lagi, tombak petirnya memunculkan jaring tombak, dan dikombinasikan dengan domain Sungai Bintang, serangan-serangan pedang tersebut paling-paling hanya dapat menyebabkan luka ringan pada tubuhnya. Pada saat ini, Ning Cheng semakin mengagumi Xiao Yu.
Xiao Yu telah mencapai level 71, yang menunjukkan betapa kuatnya lautan kesadaran orang ini. Lautan kesadaran yang sebelumnya bergejolak menjadi jauh lebih tenang setelah kedatangan kota guntur biru tak terbatas. Meskipun kota guntur biru tak terbatas tidak dapat memblokir semua serangan di lautan kesadaran, sebagian besar serangan dapat diblokir. Serangan yang tersisa hanya berdampak kecil pada lautan kesadaran berbintang Ning Cheng. Saat Ning Cheng memblokir serangan pada lautan kesadaran dan tubuhnya, keseimbangan terbentuk antara berbagai serangan di lantai 64 menara pengamatan bintang dan pertahanan Ning Cheng. Sesekali, serangan indera ilahi akan menyerang Ning Cheng, tetapi ia tidak memedulikannya. Tubuh ilahi tingkat 9 yang kuat membuatnya tidak terpengaruh oleh serangan indera ilahi sesekali ini. Pada saat ini, Ning Cheng sedang fokus pada lautan langit berbintangnya, indera dan perhatian ilahinya sepenuhnya terpusat di dalamnya. Beberapa duri indera ilahi dan bila indera ilahi tak terlihat yang dilepaskan oleh menara pengamatan bintang berhasil diblokir oleh kota guntur biru tanpa batas milik Ning Cheng, sementara yang lainnya tidak. Serangan yang tidak diblokir ini terkadang meninggalkan bekas di lautan langit berbintangnya. Setiap kali lautan kesadaran Ning Cheng diserang, ia akan berkedut tanpa sadar. Serangan semacam ini pada lautan kesadarannya sebanding dengan serangan terhadap jiwa. Jika lautan kesadaran berbintang Ning Cheng tidak sekuat ini, kultivator lain pasti tidak akan mampu bertahan selama ini. Waktu berlalu lambat di Ning Cheng saat ia menahan rasa sakit. Ini adalah hari ketujuh Ning Cheng memasuki level 64. Beberapa kultivator di Zongtian Square mulai meragukan kemampuan Ning Cheng untuk menembus level 65. Sepertinya dia cuma bisa mencapai lantai 64. Sayang sekali. Sekalipun dia bertahan di lantai 64 selama setahun, dia tetap tak bisa menyamai lantai 65. Bisa bertahan di lantai 64 selama 7 hari sungguh luar biasa. Saya yakin begitu orang ini keluar, dia akan menjadi individu yang kuat. Di tengah obrolan yang tak henti-hentinya, seorang pria berjanggut, yang benar-benar kesal dengan diskusi di sekitarnya, mencibir, tahu apa kau tinggal di lantai 64 selama 7 hari jauh lebih sulit daripada memasuki lantai 65. Dasar orang bodoh. Mendengar seseorang berani menyebut mereka bodoh, para kultivator yang sedang berdiskusi langsung menjadi geram. Kultivator yang tadinya mengatakan mereka hanya bisa mencapai level 64 hendak membalas, tetapi ketika melihat pria berjanggut itu, ia langsung menelan ludahnya. Ia mengenali pria berjanggut itu, ia adalah Ling Huqi, seorang astrolog sakti dari langit berbintang langit tengah. Pria ini tidak hanya berada di antara 100 besar peringkat menara pengamatan bintang, tetapi bahkan menembus 10 besar, peringkat ke-6. Ling Huqi telah mencapai lantai 66 menara pengamatan bintang, jadi ia jelas memenuhi syarat untuk mengatakan hal seperti itu. Terima kasih atas bimbinganmu, saudara senior Ling Hu. Kupikir akan mudah untuk tetap di lantai 64 tanpa bergerak. Setelah mengenali Ling Huqi, kultivator pria itu segera menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Ling Huqi mendengus dingin dan menatap layar tampilan peringkat, tanpa niat menjawab sama sekali. Kakak senior Yi, pengembara ini sungguh hebat. Dia bahkan berhasil mencapai lantai 64 dan tinggal di sana selama 7 hari. Guru berkata bahwa ada serangan di lautan kesadaran setelah lantai 64 menara pengamatan bintang di kota langit surgawi. Bagaimana dia bisa bertahan? Seorang gadis bercadar menatap layar dengan takjub, sama seperti para kultivator di sekitarnya. Di sampingnya, seorang kultivator perempuan bernama Suster Senior Yi, yang juga mengenakan kerudung, berseru kagum, begitu orang ini muncul, sekte dan sistem bintang yang tak terhitung jumlahnya akan berlomba-lomba untuk mendapatkan dukungannya. Dia bisa memasuki sistem bintang manapun dan muncul sebagai ahli tingkat sistem bintang. Namun, ini belum tentu merupakan hal yang baik baginya. Mengapa, tanya gadis itu bingung. Kakak senior Yi berbisik di telinga gadis itu, Kakak Qiong, pikirkanlah. Begitu seorang jenius seperti itu ditemukan, jika dia tidak memiliki pendukung yang kuat, menurutmu apakah orang-orang lebih suka memilikinya atau mengasuhnya? Suster Qiong bergidik, tiba-tiba merasa simpati pada pengembara dari Jiangsu ini. Saat ini ia menjadi pusat perhatian, menikmati sorotan, tetapi tanpa dukungan yang kuat, nasibnya tak terduga. Serangan indera ilahi tidak terlihat dan tak berwujud, jadi mengapa repot-repot dengan ketidaktampakan ini? Mari kita anggap saja itu nyata. Gambaran dari gulungan kesatuan melintas di benak Ning Cheng. Gurunya yang murahan, Bai Qi, pernah berkata bahwa segala sesuatu berasal dari sumber yang sama dan kembali ke kesatuan, dan segala sesuatu juga saling berlawanan dan kembali ke kesatuan. Ia tak dapat memusatkan indera keilahiannya untuk menyerang karena indera keilahian tidak berwujud,
dan ia tidak dapat memadatkan benda tak berwujud ini menjadi sesuatu yang nyata. Karena semua hal memiliki asal yang sama, dan esensi bintang dapat mengembun menjadi bola api, bilah pedang, dan bahkan berbagai kekuatan supernatural, mengapa dia tidak memperlakukan kesadaran ilahi sebagai wujud nyata dari esensi bintang? Saat pikiran Ning Cheng terbentuk, Xuan Huang Wuxiangnya menyelesaikan siklus lainnya. Ini adalah teknik kultivasi, bukan? Ini adalah kekuatan supernatural atau keterampilan magis. Sama seperti ketika ia memikirkan roda bintang, Xuan Huang Wuxiang mensimulasikan roda bintang. Pada saat ini, sebuah perisai bundar kecil terbentuk di lautan kesadarannya. Boom! Sebelum Ning Cheng sempat bersukacita, sebuah indera ilahi menembus lautan kesadarannya, menghantam perisai bundar kecil tak terlihat itu dan membuatnya bergetar. Indera ilahi yang menembus itu hancur berkeping-keping, dan pada saat yang sama, perisai tak terlihat itu lenyap menjadi ketiadaan. Ning Cheng tiba-tiba membuka matanya, gemetar karena kegembiraan. Setelah tersiksa oleh serangan spiritual semacam ini selama 7 hari, ia akhirnya berhasil membentuk perisai kecil dengan indera spiritualnya. Perisai spiritual inilah yang menangkal tusukan spiritual. Meskipun perisai spiritualnya dan paku-paku spiritual yang menyerang hancur secara bersamaan, hal itu menandai dimulainya babak baru. Menara pengamatan bintang, aku sangat mengagumimu. Ning Cheng hampir ingin menerkam pintu masuk menara dan menciumnya. Ia telah mencoba berkali-kali untuk melancarkan serangan indera ilahinya, tetapi tidak pernah berhasil. Kali ini, ia secara tidak sengaja memasuki menara pengamatan bintang 99 dan menahan siksaan serangan indera ilahi. Akhirnya, ia berhasil. Kekacauan primordial itu tak berwujud dan tak berwujud. Ia muncul dari pikiran setelah dipahami, ia akan terungkap secara alami. Apakah ini teknik kultivasi yang kacau? Ning Cheng dipenuhi kebahagiaan yang luar biasa ini sungguh tak terkalahkan. Sepertinya setelah ia pergi, ia bisa mempelajari teknik pemurnian tubuh di langit berbintang, lalu mencoba teknik tak berwujud dan tak berwujud. Setelah berhasil pertama kali, Ning Cheng membentuk perisai indera ilahi tak terlihat lainnya dalam sekejap mata. Satu demi satu perisai indera ilahi dibentuk oleh Ning Cheng. Awalnya, perisai indera ilahi ini berbenturan dengan duri-duri indera ilahi yang datang dan hancur bersamaan. Namun, karena perisai indera ilahi Ning Cheng terbentuk lebih mudah dan cepat, satu perisai dapat memblokir duri indera ilahi, atau bahkan bila indera ilahi, tanpa terluka. Hari berikutnya berlalu, dan Ning Cheng tidak hanya mampu membentuk perisai tak kasat mata untuk merasakan dewa, tetapi dia juga mampu memanggil paku-paku dan bilah-bilah kesadaran ilahi dengan pikirannya. Sayangnya, ia tidak bisa menguji kekuatan bilah indera ilahinya saat ini. Di tempat ini, ia hanya bisa melawan serangan indera ilahi di dalam menara pengamatan bintang menggunakan bilah indera ilahi yang telah ia padatkan. Ning Cheng berdiri, ia tahu tak ada gunanya berlama-lama di lantai ini. Ia telah mencapai tujuannya. Pengembara itu sudah sampai di lantai 65. Aku tidak menyangka dia akan tinggal di lantai 64 selama hampir 9 hari sebelum akhirnya sampai di lantai 65. Sungguh mengesankan. Menurutmu berapa lama dia akan tinggal di lantai 65? Saya pikir mereka akan tinggal setidaknya selama 8 atau 9 hari, kan? Haruskah kita bertaruh? Kurasa dia akan mencapai lantai 66 atau diteleportasi keluar paling lama 3 hari. Meskipun alun-alun semakin luas, suasananya agak sepi karena Ning Cheng menghabiskan begitu banyak waktu di lantai 64. Kini setelah Ning Cheng melangkah ke lantai 65, alun-alun kembali ramai. Orang-orang bertaruh, berdiskusi, iri, dan mengagumi. Pada titik ini, bahkan beberapa pemimpin sekte dari Sekte Langit Berbintang pun merasa khawatir. Mereka tidak datang langsung, melainkan mengirim orang untuk menanyakan identitas jenius yang tiba-tiba muncul ini. Nona, ketajaman mata Anda sungguh luar biasa. Anda orang pertama yang menemukan pengembara dari Jiangsu ini, dan sekarang orang ini benar-benar telah mencapai lantai 65. Mengerikan. Gadis berok hijau yang sebelumnya membahas Ning Cheng berseru takjub saat melihatnya memasuki lantai 65. Sejak mengetahui Ning Cheng telah memasuki lantai 50, mereka, seperti para kultivator lainnya, belum meninggalkan alun-alun. Kultivator perempuan yang berdiri di samping gadis bergaun hijau itu meneteskan air mata karena kegembiraan. Ia tidak salah, entah ia orang pertama yang menemukan pengembara Jiangsu atau bukan, ia pasti salah satu yang pertama. Apa itu takdir? Bukankah ini takdir seorang kultivator yang bisa mencapai tingkat ke-65 dunia bawah? Jelas merupakan makhluk yang sulit ditaklukkan. Gadis bergaun hijau itu sepertinya menyadari pikiran majikannya dan segera berkata, Nona, kurasa gelandangan ini agak cocok dengan kriteria tuan muda.
Apa menurutmu Ketua Serikat akan mengundangnya kembali setelah dia tahu tentang ini? Ya, benar, aku sedang mengincarnya. Aku akan mengirim pesan kepada ayahku sekarang juga, bahwa kita ditakdirkan untuk bersama. Wanita muda bergaun biru muda itu sama sekali tidak tahu sopan santun, dan mengeluarkan manik-manik komunikasinya sambil berbicara. Ning Cheng melangkah ke lantai 65 menara pengamatan bintang. Serangan spiritual di sana memang jauh lebih kuat daripada di lantai 64, dengan gelombang demi gelombang serangan datang dari lautan kesadarannya. Ning Cheng menarik napas. Ia yakin jika ia tidak menguasai serangan spiritual dan pertahanan spiritual, ia mungkin tak akan mampu menahan serangan spiritual sekuat itu, ditambah dengan pedang-pedang nyata dan monster-monster di luar sana. Akan tetapi, sekarang setelah ia menguasai teknik pertahanan spiritual dan serangan spiritual, ia dapat mengeluarkan satu perisai spiritual dan satu bilah spiritual demi satu dalam sekejap mata, dan serangan semacam itu tidak menimbulkan banyak bahaya baginya. Ning Cheng tidak berhenti di lantai 65. Saat ia berjalan menuju lantai 66, ia takjub melihat betapa kuatnya manusia di seluruh alam semesta yang luas ini. Kalau saja dia tidak memiliki jurus Xuan Huang Wuxiang dan tidak bisa membentuk perisai Indra Dewa dan bilah Indra Dewa, dia pasti sudah berhenti sampai di sini, dan mustahil dia bisa melangkah lebih jauh. Namun, Xiao Yu ternyata mencapai lantai 71. Bukan hanya Xiao Yu, tetapi juga pria bernama Zhu Guang yang mencapai lantai 70. Selain itu, Ao Hesan, yang berada di peringkat ketiga, mencapai lantai 69, dan Qidiao Xuan, yang berada di peringkat keempat, mencapai lantai 68. Dia tidak tahu apakah orang-orang ini memiliki teknik indera spiritual. Terlepas dari apakah mereka memilikinya, dia harus berhati-hati saat bertemu mereka nanti. Sambil merenungkan hal ini, Ning Cheng mendorong pintu menuju lantai 66. Selain peningkatan kekuatan serangan indera ilahi, lantai 66 juga berisi sejumlah kecil monster ibel ruang bintang tingkat 4. Ning Cheng melepaskan tombak petirnya, menyapu semua yang ada di jalurnya. Bahkan monster langit berbintang tingkat 4 yang ia temui pun hancur menjadi abu oleh kekuatan ilahi api berkobar miliknya. Sedangkan untuk kekuatan ilahi senja, Ning Cheng belum pernah menggunakannya sejak memasuki menara pengamatan bintang. Hanya dalam setengah hari, Ning Cheng telah melewati level 66 dan memasuki level 67. Ia tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu pada level yang tidak secara signifikan meningkatkan pemahaman kultivasinya. Jika ia tetap berada di level tersebut, itu pasti akan sangat membantu kultivasinya atau pemahamannya. Dari lantai 64 ke lantai 68, serangan dan tusukan semakin intens. Hal ini bukan masalah bagi Ning Cheng, yang kekuatannya sudah jauh lebih unggul daripada kultivator pengumpulan bintang biasa. Ketika Ning Cheng membuka pintu lantai 69, ia terkejut mendapati bahwa sama sekali tidak ada serangan di lantai ini. Melangkah masuk terasa seperti melangkah ke dalam batu padat, seluruh ruangan membeku dan lengket. Tombak petir bercahaya berubah menjadi bayangan tombak dan melesat keluar, menghancurkan ruang kental di sekitarnya. Ning Cheng akhirnya mendarat di tanah. Namun sesaat kemudian, ruang di sekitarnya kembali menjadi kental, seolah-olah mencoba menekannya ke dalamnya. Aura atribut kayu yang kuat memenuhi indera Ning Cheng. Ning Cheng mengurungkan niat menggunakan tombak petir berkilau untuk membuka jalan. Bagi seorang individu yang kuat, memang mungkin menggunakan artefak magis untuk membuka ruang kental di hadapan mereka, hingga ke lantai 70. Namun, Ning Cheng tidak mau melakukannya. Ia merasa ada cara yang lebih mudah untuk melewati lantai 69. Ning Cheng terduduk, zat kental di sekitarnya terus-menerus meremasnya, seolah mencoba meleburkannya. Pada saat ini, Star River Domain Ning Cheng secara bersamaan menahan tekanan kental di sekitarnya dan meresap ke dalam zat kental atribut kayu yang kuat ini. Rumput di dataran tumbuh dan layu setiap tahun. Ning Cheng merasa seolah-olah sedang duduk di padang rumput yang luas, dikelilingi rerumputan hijau lebat yang menghalangi jalannya maju mundur, membuatnya sulit bernapas. Ia juga merasa seolah-olah berada di jantung pohon, yang terus bertumbuh hingga jantung pohon tempatnya berada benar-benar mengeras, tak menyisakan ruang baginya untuk bertahan hidup. Pada saat itu, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya seolah-olah selama ia melepaskan api sungai bintang, rerumputan tak berujung itu akan berubah menjadi abu. Kemudian, ruang di depannya menjadi kosong, dan rerumputan liar yang menghalangi jalannya pun lenyap. Api liar tidak dapat membakar semuanya, angin musim semi menghidupkannya kembali. Setelah api membakar, gulma baru akan segera tumbuh kembali. Namun, abunya membutuhkan waktu untuk berubah menjadi gulma baru. Dalam siklus pertumbuhan dan pembusukan ini, ia dapat dengan mudah menembus lantai 69 dan memasuki lantai 70.
Pikiran itu baru saja terlintas di benak Ning Cheng ketika ia menekannya. Ini bukanlah niatnya yang sebenarnya. Jika ia ingin melenyapkan seseorang, ia akan melakukannya sepenuhnya, membasmi mereka sepenuhnya. Jika ia tidak melenyapkan mereka, maka mereka adalah teman-temannya. Tepat pada saat itu, bagian kecil ranting hitam keabu-abuan di cincinnya memancarkan aura atribut kayu. Apakah ini Dark Nether Fin? Ning Cheng mengulurkan tangan dan mengeluarkan bagian kecil dari Dark Nether Fin ini. Ia mendapatkannya saat ia, Xiao Bisheng, dan Mu Ziming mengejar Jia Sisan. Saat itu, mereka telah dijebak di Gua Hijau oleh Raja Dark Nether Fin selama beberapa dekade. Kemudian, apinya meningkat, menghancurkan Raja Dark Nether Fin. Sebagai imbalannya, mereka mendapatkan bola saripati kayu, serta bagian kecil dari cabang Dark Nether Fin berwarna abu-abu ini. Begitu Ning Cheng menggenggam cabang pohon hantu kegelapan, cabang itu mulai melompat di tangannya, dan pada saat yang sama, lapisan energi atribut kayu yang tak berujung diserap ke dalam cabang pohon hantu kegelapan. Bagian kecil cabang Black Nether Fin di tangan Ning Cheng tumbuh dengan cepat dan segera menyebar, cabang demi cabang memanjang keluar. Tidak, apakah Raja Anggur Nether Kegelapan ini sedang mencoba memulihkan vitalitasnya? Ning Cheng mengingat kembali puluhan tahun ia dijebak oleh Raja Anggur Nether Kegelapan. Bagaimana mungkin ia rela membiarkan Raja Anggur Nether Kegelapan memulihkan vitalitasnya? Saat berikutnya, ia memanggil api sungai bintangnya, berniat membakar abis Raja Anggur Nether Kegelapan. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan momok ini semakin kuat lagi. Ning Cheng telah menyaksikan sendiri betapa mengerikannya hal ini. Saat api sungai bintang dilepaskan, Ning Cheng merasakan Dark Nether Fin di tangannya bergetar, dan kemudian sebuah pesan menjilat muncul di benaknya. Apakah dia mencoba mengenali seorang master? Ning Cheng bergumam tanpa sadar. Dark Ghost Fin takut dia membakarnya, dan ketika melihatnya memanggil Star River Flame lagi, dia langsung ingin mengenali seorang master. Seperti dugaannya, setelah Ning Cheng mengucapkan kata-kata itu, Dark Nether Fin melonjak lebih hebat lagi, dan di saat yang sama, aura jiwa samar melayang ke atas. Dengan lambaian tangannya, Ning Cheng menangkap aura jiwa dan segera mengukir tanda indera ilahi, mengirimkannya ke lautan kesadarannya. Detik berikutnya, segala sesuatu tentang Dark Nether Fin terungkap di bawah kehendak Ning Cheng. Ia bahkan bisa mengubah Dark Nether Fin di tangannya menjadi abu hanya dengan satu pikiran. Itu benar-benar sesuatu yang disengaja. Ning Cheng terkekeh, dalam suasana hati yang baik. Ia telah dipenjara oleh Raja Anggur Nether Kegelapan selama puluhan tahun, jadi mustahil baginya untuk tidak membencinya. Kini setelah Raja Anggur Nether Kegelapan mendapatkan kembali kehidupannya berkat sumber roh kayu di Menara Pengamatan Bintang dan telah mengakuinya sebagai tuannya, kini ia sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Bagaimana mungkin ia tidak gembira? Setelah menaklukkan Raja Anggur Nether Kegelapan, Ning Cheng menyadari bahwa tingkat Menara Pengamatan Bintang ini sepenuhnya dipenuhi dengan energi atribut kayu. Raja Anggur Nether Kegelapan mampu beregenerasi justru karena energi atribut kayu ini. Aura atribut kayu yang luar biasa pekat diserap oleh Raja Tanaman Merambat Kegelapan, dan area di sekitar Ning Cheng langsung menjadi luas. Ia tak lagi merasakan energi atribut kayu yang kental di ruangan itu, seolah-olah ia berada di ruangan kosong yang dipenuhi vitalitas dan kesegaran atribut kayu, membuatnya merasa sepenuhnya nyaman. Tanaman merambat gelap di tangannya masih dengan panik menyerap energi elemen kayu dari lapisan-lapisan menara, sekaligus tumbuh pesat. Tanaman merambat utama telah tumbuh setebal botol air dan panjangnya beberapa meter. Dua tanaman merambat yang lebih tipis juga telah tumbuh di sekelilingnya. Dari informasi yang diberikan oleh tanaman merambat gelap, Ning Cheng tahu bahwa selama energi elemen kayunya cukup, tanaman merambat gelap dapat menumbuhkan lebih banyak cabang lagi. Dark Fin tidak hanya dapat membantu dalam melawan musuh, tetapi juga menstabilkan kekosongan yang runtuh dan memadatkan esensi kayu. Semoga beruntung. Ning Cheng memandang Black Nether Fin, yang masih dengan panik menyerap energi roh kayu, dengan puas. Ia tahu bahwa selama ia bisa membantu Black Nether Fin menemukan energi roh atribut kayu yang cukup, ia akan memiliki cara lain untuk menghadapinya di masa depan. Elemen kayu pada tingkat Menara Pengamatan Bintang ini luar biasa padat, jadi Ning Cheng hanya duduk dan menunggu tanaman merambat Dark Nether menyerap energi elemen kayu. Ketika Zi Chejun tiba di lapangan Zongtian dalam keadaan sangat cemas, lapangan itu sudah penuh sesak oleh orang-orang. Di layar peringkat Menara Bintang 99, tulisan pengembara Jiangsu sangat mencolok. Hal ini dikarenakan pengembara Jiangsu kini berada di peringkat ketiga, melampaui Ao Hesan, kultivator wanita jenius yang sebelumnya mencapai lantai 69, dan hanya berada di bawah Xiao Yu, yang pernah mencapai lantai 71, dan Zhu Guang, yang telah mencapai lantai 70. Ini dia,
Pikir Zi Chejun cemas, menatap peringkat. Orang lain mungkin tidak tahu siapa pengembara itu, tetapi dia tahu. Ning Cheng berasal dari sistem bintang yang sama dengannya, dan dia telah menyaksikan langsung kekuatan Ning Cheng yang luar biasa. Bahkan Luo Pingcuan yang luar biasa kuat hanya mampu menangkis 2 serangan dari Ning Cheng. Sayangnya, dia tidak tahu Ning Cheng bisa mencapai lantai 69, bahkan peringkat ketiga. Jika dia tahu Ning Cheng punya kemampuan ini, dia pasti akan memperingatkannya untuk tidak memanjat terlalu tinggi. Seorang kultivator nakal tanpa dukungan atau sokongan, memanjat setinggi itu praktis basmi diri. Bahkan jika kau ingin memanjat, kau harus mencari seseorang yang bisa diandalkan terlebih dahulu. Pengembara Jiangzu ternyata telah naik ke lantai 69, dan sekarang berada di posisi kedua setelah Zhu Guang dari langit berbintang Luofan. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin bisa naik ke puncak. Siapa sebenarnya orang ini seolah-olah dia muncul entah dari mana. Siapapun orangnya, pemimpin sekte kami akan mengundangnya nanti. Percakapan antara 2 kultivator di samping Zi Chejun membuatnya semakin gemetar. Ia tidak mengenali kultivator yang mengundang Ning Cheng, tetapi ia mengenali pakaian yang dikenakan kultivator itu, mereka berasal dari sekte Shisen. Bagi kultivator sekte Shisen, merasuki tubuh orang lain semudah bernapas dan makan banyak kultivator berbakat yang masuk ke sekte Shisen dirasuki oleh sosok-sosok kuat. Sayangnya, betapapun cemasnya dia, tidak ada yang dapat dia lakukan saat ini. Ning Cheng berdiri, ia telah menghabiskan 6 hari penuh di lantai 69. Pertumbuhan Dark Netherfin telah melambat, menunjukkan bahwa energi spiritual atribut kayu di lantai ini memiliki efek terbatas padanya. Untuk mengembalikan Dark Netherfin-nya ke kejayaannya semula, ia perlu menemukan sumber energi spiritual kayu yang lebih terkonsentrasi. Dengan lambaian tangannya, Ning Cheng melemparkan Dark Ghost Fin ke dunia kecil, dan kemudian berjalan santai ke lantai ke-70. Setelah mendorong pintu menuju lantai 70 menara pengamatan bintang, api menyerbu ke arah Ning Cheng, membuatnya merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam lubang api. Bagi para kultivator biasa yang menghadapi api sekuat itu, satu-satunya jalan keluar adalah mundur ke pintu masuk dan diteleportasi keluar. Jika tidak, mereka hanya akan berubah menjadi abu dalam kobaran api. Meskipun hanya sedikit kultivator yang binasa di menara pengamatan bintang, bukan berarti tidak ada yang binasa. Ning Cheng tidak mundur. Ia bisa memanggil kota guntur biru tanpa batas untuk memblokir api, atau menggunakan tombak guntur berkilau untuk mengaktifkan jaring tombak es mistik. Namun, Ning Cheng tidak menggunakan metode apapun, ia melepaskan api sungai bintang. Api sungai bintang ungu membentuk perisai api berbentuk oval di sekujur tubuhnya, dan api di menara pengamatan bintang langsung menyerbu api sungai bintang, menyebabkannya berdesis dan berderak. Bahkan di dalam perisai apinya sendiri, Ning Cheng merasakan panas yang menyengat. Pakaiannya menghilang lagi, dan bau terbakar tercium dari tubuhnya. Ning Cheng merasa ngeri. Ini karena api sungai bintangnya tidak mampu menahan api menara pengamatan bintang. Dalam pandangan Ning Cheng, api sungai bintangnya telah mencapai puncaknya, namun masih belum mampu menghentikan api di sini, yang menunjukkan betapa mengerikannya api itu. Ini juga menunjukkan bahwa api sungai bintangnya belum mencapai puncaknya. Untungnya, api sungai bintang adalah miliknya sendiri. Meskipun dibakar oleh api eksternal dan terus menipis, Ning Cheng masih bisa membangkitkan apinya sendiri untuk mengisinya kembali. Haruskah kita bergegas dan segera melewati level ini, atau tetap di sini dan melihat apakah Star River Flame dapat maju? Ning Cheng segera menentukan pilihannya. Api sungai bintang tidak mungkin bisa maju di tengah kobaran api yang begitu mengerikan. Namun, ia bisa mencoba kekuatan ilahi api tertingginya. Kekuatan ilahi api tertinggi tidak hanya memanfaatkan api sungai bintang, tetapi juga dapat menyerap atribut api di sekitarnya, menciptakan kerundewa spasial palsu. Area di sekitarnya akan dipenuhi kobaran api yang mengerikan. Apa yang akan terjadi pada kekuatan ilahi api tertinggi dalam situasi ini? Jika saat Chang Wei pertama kali mengajarkannya kekuatan ilahi api tertinggi, dia hanya dapat menggunakan kekuatan itu untuk menyerap energi unsur api di sekitarnya dan menciptakan kerundewa spasial palsu. Sekarang dia dapat menciptakan kerundewa nyata. Saat Ning Cheng melepaskan jurus api pamungkasnya, api di sekitarnya tampak mengamuk, membentuk pusaran yang mengerikan. Pusaran ini menyapu api mengerikan dari seluruh menara, menelan lokasi Ning Cheng. Pada saat itu, seluruh ruang tampak terbakar habis oleh bola api ini, dan perisai api sungai bintang lenyap tanpa jejak, bagaikan kulit telur. Rasa takut akan kematian yang akan datang menerpanya, membuat hati Ning Cheng bergetar tak terkendali. Untuk pertama kalinya, Ning Cheng merasa takut. Ia merasa teknik api berkobar-kobarnya telah menimbulkan masalah.
Meskipun kekuatannya memang tak tertandingi di sini, ia sendiri tak mampu menahannya, ia tak mampu mengendalikan teknik mengerikan seperti itu. Sekalipun tubuh fisik Ning Cheng 2 kali lebih kuat, ia akan hancur menjadi abu oleh pusaran api ini. Bum bum bum. Saat pusaran api yang mengerikan itu menyapu, Ning Cheng memasuki mutiara Xuan Huang tanpa berpikir 2 kali. Dia menyebabkan kekacauan ini, tapi dia tidak bisa mengendalikannya. Bum bum. Saat Ning Cheng menghilang, area tempat ia berdiri runtuh sepenuhnya. Api yang mengerikan bahkan memadamkan kerun dewa ini. Ini bukan kerun dewa palsu yang diciptakan oleh kekuatan ilahi api tertinggi, melainkan kerun dewa yang sesungguhnya. Ning Cheng juga berhasil bertahan hidup karena memasuki mutiara Xuan Huang. Jika tidak, sekuat apapun penempaan tubuh Ning Cheng, ia pasti sudah terbakar menjadi abu oleh api yang begitu dahsyat di tempat seperti ini. Apa yang terjadi? Para kultivator yang berdiri di alun-alun menatap menara pengamatan bintang dengan kaget. Menara pengamatan bintang telah berdiri di alun-alun Zongtian selama bertahun-tahun tanpa pernah menunjukkan aktivitas yang tidak biasa. Namun, baru saja, para kultivator di alun-alun melihat api samar meletus dari menara pengamatan bintang. Aku mengerti, ini lantai 70. Lantai 70 menara pengamatan bintang sepenuhnya dipenuhi sumber roh api. Pengembara itu memasuki lantai 70, tapi bagaimana dia bisa membuat keributan seperti itu? Seru seorang kultivator di alun-alun dengan terkejut. Api yang mengerikan ini terlihat bahkan dari luar akan aneh jika ada yang selamat di dalam menara pengamatan bintang. Meskipun banyak orang di alun-alun iri pada pengembara dari Jiangsu ini, lebih banyak lagi yang merasa kasihan padanya. Sosok sekuat itu, jika tidak terbakar habis oleh api menara pengamatan bintang, niscaya akan mencapai hal-hal besar di masa depan. Tidak, dia tidak mati. Pengembara itu tidak mati. Dia benar-benar berhasil sampai ke lantai 71. Astaga, dia akan menjadi orang pertama yang mencoba masuk ke menara pengamatan bintang. Mereka benar-benar berhasil mencapai lantai 71. Sungguh lawan yang sangat kuat. Perbincangan di alun-alun mengenai gelandangan yang tewas dalam kobaran api di lantai 70 itu tak berlangsung lama sebelum berubah menjadi heboh, sebab kata lantai 71 muncul setelah nama gelandangan itu. Ah! Seorang gadis dengan cadar yang menutupi wajahnya tiba-tiba menutup mulutnya dan berteriak tak percaya. Adik Qiong, ada apa? Yang berbicara adalah kultivator perempuan di samping gadis itu. Ia agak bingung mengapa adiknya yang biasanya pendiam tiba-tiba begitu terkejut hari ini. Oh, bukan apa-apa, aku hanya sedikit terkejut, Suster Qiong cepat-cepat menjelaskan. Dalam hatinya, ia tahu itu jelas bukan kejutan, melainkan kengerian. Sementara semua orang menyaksikan kobaran api yang menyembur dari menara pengamatan bintang, ia tetap fokus pada nama yang ditampilkan di layar susunan peringkat. Keterkejutannya bermula dari fakta bahwa garis waktu yang mengikuti nama pengembara di daftar peringkat telah berhenti. Ini berarti pengembara itu telah musnah saat kobaran api menara pengamatan bintang meletus. Di dalam menara pengamatan bintang, garis waktu hanya berhenti bagi para kultivator di daftar peringkat jika mereka tewas atau terteleportasi keluar. Faktanya, belum ada kultivator yang terteleportasi keluar tadi, yang berarti pengembara pasti telah tewas. Namun, ia menyadari bahwa setelah jeda beberapa saat, garis waktu mulai melompat lagi. Seandainya ia tidak sedang menatap layar susunan peringkat dengan saksama, ia pasti mengira itu ilusi. Nyatanya, ia tahu, ia yakin sekali tidak salah baca. Ketika api berkobar, waktu pun berhenti berdetak. Baru setelah api mereda, waktu kembali berdetak normal, dan pengembara itu pun memasuki lantai 71. 580.